Kakek jelas-jelas miskin hingga tak punya apa-apa di rumah. Namun di bawah tempat tidurnya tersimpan minuman Moutai dan rokok Zonghua yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, setiap kali persediaannya hampir habis. Selalu ada orang-orang misterius yang datang mengantarkannya secara langsung. Mereka mengobrol dari pagi hingga sore. Setiap kali orang-orang itu pergi, keesokan harinya akan diumumkan penyelesaian sebuah kasus pembunuhan besar yang menggemparkan seluruh negeri. Saya merasa samar-samar bahwa penyelesaian kasus-kasus ini memiliki hubungan yang tak terpisahkan. Tetapi dia tidak pernah mau mengungkapkan sepatah kata pun kepadaku. Hubungan kakek ini memang membawa berkah bagi seluruh keluarga. Suatu kali, paman yang sedang berbisnis di luar kota, secara tidak sengaja kehilangan satu truk barang. Polisi hanya membutuhkan waktu 1 hari untuk mengembalikan barang-barang itu dengan sopan. Bahkan ketika aku mengikuti ujian masuk SMA dan nilainya kurang 40 poin lebih, pada akhirnya aku tetap diterima di sekolah menengah unggulan sesuai harapan. Namun, trik kakekku tidak berhenti sampai di situ. Ketika aku berusia 12 tahun, pemerintah kabupaten berencana membangun jalan raya besar. Jalan itu kebetulan melewati rumah tua keluarga Song kami, para tetangga di sekitarnya, yang tak tahan dengan desakan dan tekanan dari kantor pembongkaran. Satu persatu pindah. Hanya kakek yang tidak mau melepaskan rumah tua warisan leluhur itu. Dia bertekad bulat untuk menjadi penghuni yang menolak pindah. Kontraktor pembangunan jalan itu bukanlah orang yang bisa diremehkan. Karena pendekatan lunak tidak berhasil, dia langsung mendatangkan 2 unit eksavator ke depan rumah kami, lalu dengan gemuruh merobohkan satu dinding. Tindakan ini jelas-jelas dimaksudkan untuk menunjukkan kekuasaan. Pemandangan saat itu hampir membuatku ketakutan setengah mati. Kakekku yang gagah perkasa hanya menghela napas pelan, lalu segera mengangkat telepon dan menghubungi sebuah nomor. Dengan nada santai, ia mengucapkan beberapa kalimat. Tak disangka, beberapa menit kemudian, eksavator itu tiba-tiba pergi dengan tergesa-gesa. Bahkan keesokan paginya, banyak pejabat serta kontraktor tersebut justru datang-datang ke rumah kami untuk meminta maaf. Kontraktor itu bahkan mengeluarkan 100.000 yuan di hadapan kami sebagai ganti rugi, jumlah yang sangat besar untuk kota kecil ini. Namun, kakek hanya melambaikan tangan, menolak niat baik tersebut. Jalan raya itu tentu saja harus terus dibangun. Hanya saja di depan rumah kami, jalurnya dibuat berbelok tajam. Dan beberapa hari yang lalu, kakek diundang ke sebuah pesta minum-minum. Tak lama kemudian, seorang ditangkap oleh polisi yang telah bersiaga di sebuah halte bus terpencil. Di era ketika arus informasi masih lambat, berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru negeri dan menjadi bahan obrolan santai di antara tetangga. Peristiwa ini pun menanamkan rasa penasaran yang kuat di hati kecilku. Mengapa kakekku begitu berkuasa? Hingga pada usia 15 tahun, tanpa sengaja aku saya menemukan 2 buku usang. Satu berjudul Si Yuan Ji Lu Zhenben, yang lain berjudul Duan Yusen Pian Asteris. Penulisnya adalah seseorang bernama Song Qi. Dengan kemampuan bahasa klasik saya saat itu, memahami kedua buku kuno ini sungguh sulit. Saya hanya bisa memahaminya dengan susah payah. Ilustrasi kecil di dalam buku tersebut berisi gambar struktur tubuh manusia dan hal-hal seputar pemeriksaan mayat. Entah mengapa, kedua buku ini memiliki daya tarik yang luar biasa bagi saya. Begitu saya membukanya, saya tidak bisa melepaskannya. Tanpa sepengetahuan kakek, aku nekat menyelesaikan kedua buku kuno berwarna abu-abu yang sulit dipahami itu. Bagi aku, kedua buku ini bagaikan pintu gerbang menuju dunia baru. Meskipun profesi Wuzu yang disebutkan dalam buku itu adalah profesi kuno, yang khusus melakukan otopsi mayat dan mencari petunjuk untuk memecahkan kasus, aku sama sekali tidak merasa takut, justru merasa segar dan menarik. Suatu kali, saat aku diam-diam membedah katak yang kutangkap di tepi sungai, kakek pulang dalam keadaan sangat mabuk dan pulang dari luar. Begitu melihatku, tatapannya langsung berubah menjadi lembut. Namun, yang tak kuduga, kakek justru tidak memarahiku atau memukulku. Sebaliknya, ia mendekat dan membimbingku bagaimana cara mengiris dan kemana harus menekan. Kemudian, di hadapanku yang tercengang, ia berjalan terhuyung-huyung kembali ke dalam rumah. Tak lama kemudian, terdengar suara dengkuran yang menggelegar. Keesokan harinya, ia bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Menarik tanganku untuk menangkap belalang, sambil berkata ingin pulang untuk membuat sangkar agar bisa dipelihara sebagai mainan. Hingga pada usia 16 tahun, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mendapat kesempatan untuk menerapkan ilmu yang telah kupelajari. Saat itu sedang musim panas terpanas. Kakek sudah pergi sejak pagi buta. Katanya, Dewa Zhang di sebelah selatan desa telah meninggal, dan dia pergi untuk membantu mengurus pemakamannya. Aku sedang libur musim panas di rumah. Dan karena tidak ada pekerjaan, aku menggunakan petasan untuk membuat bubuk sapi. Tepat ketika aku sedang asyik bermain, sebuah mobil sedan hitam berhenti di depan rumah tua keluarga Song. Seorang pria bertubuh kekar turun dari mobil itu dan dengan tergesa-gesa masuk ke halaman. Aku mengenalinya. Dia adalah perwira polisi bersenjata yang pernah mengunjungi kakekku sebelumnya. Melihat aku sendirian di rumah, dia menghampiri dan bertanya apakah kakekku ada di rumah. Aku menjawab bahwa kakekku sedang keluar untuk urusan. Aku menyuruhnya masuk ke rumah terlebih dahulu, lalu menuangkan segelas cola es untuknya. Kamu anak yang cukup patuh, ya? Sudah masuk SMA, kan? Apakah ada teman sekelas yang mengganggu kamu? Kalau ada, katakan saja padaku. Nanti paman akan membantumu mencari pekerjaan di pabrik. Paman, apa hubunganmu dengan kakekku? Kakekmu itu benar-benar seorang tokoh langka yang hanya muncul sekali dalam 100 tahun. Sayangnya, temperamennya juga langka sekali. Selama bertahun-tahun,
Entah berapa banyak pejabat yang datang memintanya untuk kembali aktif. Tapi dia tetap menolak mentah-mentah. Tahun lalu, seorang direktur departemen menawarkan syarat padanya. Asalkan dia bersedia bekerja untuk kepolisian selama 1 tahun, dia akan diizinkan pensiun. Dengan tunjangan pensiun 60.000 per bulan. Dengan tidak membuatnya tergoda. Sama sekali, aku benar-benar kagum. Jadi, tidak ada pilihan lain. Kami terpaksa bekerja sama dengan cara lain. Aku langsung menangkap inti pembicaraan. Dan bertanya, kerjasama seperti apa? Saat Inspektur Wu hendak menjawab, tiba-tiba dia menyadari sepertinya dia telah berbicara terlalu banyak. Dia segera memegangi perutnya, sambil berteriak sakit perut dan berlari ke halaman belakang. Tak lama kemudian terdengar suara gemericik. Untuk sesaat, aku tidak tahu apakah itu hanya alasan yang dia buat, atau dia benar-benar diare, dan tas kerjanya yang tergeletak di atas meja jatuh ke lantai. Dari dalamnya tergelincir sebuah foto, yang menampilkan benda-benda berwarna merah dan hijau, yang membangkitkan rasa penasaran yang kuat dalam diriku. Saat tidak ada orang di sekitar, entah mengapa aku tanpa sadar mengulurkan tangan ke dalamnya. Jantungku berdebar kencang seperti drum, karena dalam benakku, mengintip berkas kasus polisi adalah tindakan ilegal, yang bisa berujung pada hukuman penjara. Namun, aku benar-benar ingin melihatnya. Jadi aku meyakinkan diriku untuk hanya melihatnya sekali lalu mengembalikannya. Seperti yang kuduga, foto itu memperlihatkan mayat. Meskipun aku sudah sering melihat mayat di film, aku tahu itu semua palsu, jauh dari kesan mengerikan yang ditimbulkan oleh mayat sungguhan. Mayat dalam foto itu adalah seorang pria dewasa, yang mengenakan setelan jas. Kemeja putihnya telah ternoda darah hingga berwarna merah. Di tenggorokannya, terdapat luka yang panjang dan dalam. Darah mengalir dari sana. Di sekeliling mayat itu berserakan uang kertas, yang berserakan, yang juga berlumuran noda darah. Pandanganku terpaku pada isi foto itu. Namun aku sama sekali tidak merasa takut. Bahkan ada semacam kegembiraan yang tak tertahankan. Seolah-olah orang lapar melihat makanan lezat atau orang mesum melihat wanita cantik. Tepat saat aku asyik memandangnya, tiba-tiba sebuah tangan besar menjulur dari belakang, dan dengan kasar merebut foto di tanganku. Aku menoleh ke belakang dan melihat petugas polisi bersenjata berdiri di belakangku, menatapku dengan tatapan serius. Nak, siapa yang mengizinkanmu mengintip berkasku? Mengintip berkas polisi itu melanggar hukum? Tahu? Tidak, Pak. Saya tahu saya salah. Saya hanya penasaran. Saya benar-benar hanya melihat sekilas. Begini saja, saya akan mengujimu. Jika kamu bisa menjawabnya, masalah ini akan dilupakan. Jika tidak, jangan salahkan saya jika harus mengajakmu minum teh. Mendengar itu, saya malah merasa tenang. Karena saya kira-kira bisa menebak apa yang akan dia tanyakan. Benar saja. Setelah saya mengangguk setuju, petugas Wu mulai menceritakan tentang foto tersebut. Korban berusia 45 tahun. 3 hari yang lalu, ditemukan tewas di kantor perusahaannya sendiri. Tidak ada tanda-tanda perkelahian di tempat kejadian. Rekaman CCTV menunjukkan bahwa hari itu hanya dia sendiri yang masuk ke kantor. Aku menyela dan bertanya, lalu bagaimana dengan brankas itu? Petugas Wu memuji pertanyaanku yang bagus. Lalu mengatakan bahwa brankas itu terbuka. Di dalamnya semula ada uang tunai sebesar 200.000, yang rencananya akan dibagikan sebagai gaji pekerja keesokan harinya. Uang itu masih ada, tetapi permukaannya penuh dengan jejak sepatu korban. Aku mengkerutkan kening sambil berpikir sejenak, lalu berkata, jika ini perampokan, pelaku tidak mungkin tidak mengambil uangnya. Jika bukan perampokan, lalu mengapa brankas itu dibuka? Mata petugas Wu langsung berbinar. Menyuruhku melanjutkan, dia mengenakan setelan jas dan kacamata. Seharusnya dalam kondisi bekerja seperti biasa. Pelaku bisa jadi orang yang dikenalnya. Atau ada alasan khusus, yang membuatnya membuka brankas itu dengan sukarela. Petugas Wu mengangguk, lalu mengangkat kepalanya dan menatapku lurus-lurus. Tanpa sadar, aku pun duduk tegak. Apa yang kamu katakan ini sudah dianalisis oleh kepolisian. Pelakunya adalah teman sekelasnya di SMP. Keduanya berpisah karena perbedaan pandangan dalam berbisnis. Hal ini menyebabkan perusahaan yang telah dijalankan pelakunya selama bertahun-tahun mengalami krisis keuangan dan akhirnya bangkrut sehingga dia membenci korban sejak saat itu. Lalu, menurutmu, dengan senjata apa pria ini dibunuh? Luka di tenggorokannya adalah luka yang fatal. Dari bentuk lukanya, terlihat bahwa luka itu disebabkan oleh benda tajam bersudut. Namun, jika itu pisau kecil atau belati, kurasa kamu tidak akan repot-repot menanyakan hal ini kepadaku. Nah, coba katakan, apa sebenarnya senjata pembunuhnya? Sebenarnya sangat jelas. Senjata pembunuhnya ada di foto ini. Kamu bilang senjata pembunuhnya ada di foto ini? Jangan bercanda. Kasus ini aku selidiki sendiri. Aku sudah memeriksa seluruh TKP, tapi tidak menemukan senjata pembunuhnya. Bahkan pelaku kasus ini sudah ditangkap. Cepat katakan, apa-apa. Inilah senjata tajamnya. Inspektur Wu mengikuti arah jari saya, mengerutkan kening sambil menatap foto itu selama beberapa detik. Akhirnya, dia terdiam di tempatnya seolah-olah tersambar petir. Di foto itu, di samping jenazah, berserakan banyak uang kertas. Tepi uang kertas itu tidak rata. Beberapa bahkan memiliki sudut yang tajam. Salah satu uang kertas itu bahkan memiliki jejak darah, yang bentuknya sangat mirip dengan luka di tenggorokan korban. Inspektur Wu membelalakkan matanya. Mulutnya terbuka lalu terbuka lagi, tertutup lagi. Tak bisa berkata-kata selama beberapa saat. Dengan suara gemetar, dia bertanya kepadaku, apakah maksudmu senjata pembunuhnya adalah uang kertas itu? Petik 2. Aku mengangguk dan menjelaskan bahwa uang kertas itu masih baru. Baru saja ditarik dari bank, dan tepinya tajam seperti pisau.
Jika pembunuh menggesekkan uang kertas itu dengan kuat ke tenggorokan, luka seperti itu pasti bisa terjadi. Lagi pula, tidak ada senjata pembunuh lain yang ditemukan di TKP, dan pelaku juga tidak mungkin menghilang begitu saja. Satu-satunya penjelasan adalah senjata pembunuhnya ada di depan mata. Hanya saja terlewatkan. Inspektur Wu menarik napas dalam-dalam, lalu mengambil kembali foto itu dan menatapnya dengan saksama cukup lama. Sambil bergumam, tak heran mereka telah menggeledah seluruh TKP, tapi tidak menemukan senjata pembunuhnya. Ternyata senjata itu selalu ada di depan mata. Dia mengangkat kepalanya, menatapku dengan tatapan yang rumit, ada keterkejutan, kekaguman. Bahkan sedikit keterkejutan yang sulit disembunyikan. Dia bertanya bagaimana aku bisa memikirkan hal itu. Aku menggaruk-garuk kepala, sedikit malu, dan berkata, sebenarnya tidak ada apa-apa. Hanya saja kedua buku itu pernah membahas kasus serupa. Di zaman kuno juga ada kasus pembunuhan menggunakan potongan kertas dan potongan bambu. Selama cukup tajam, itu bisa menyebabkan luka fatal. Aku hanya mencoba menerapkannya. Petugas Wu terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Dia menepuk bahuku dengan keras, hampir saja membuatku terjatuh. Dia memujiku sebagai anak yang hebat, layak saja sebagai cucu Pasong. Dia menghentikan tawanya dan, dengan serius bertanya berapa usiaku. Aku menjawab 17 tahun. Dia menggosok-gosok tangannya. Matanya bersinar sangat terang, lalu, bertanya apakah aku sudah memikirkan universitas mana yang akan kumasuki kelak. Dia juga menyebut universitas kepolisian. Katanya itu adalah akademi kepolisian terbaik di seluruh negeri. Jika aku mau, dia bisa membantuku merekomendasikan diri. Dia berkata, dengan otakku sayang kalau tidak jadi polisi. Hatiku tergerak. Menjadi polisi di Universitas Kepolisian Nasional memang terdengar seperti rencana yang bagus. Saat aku hendak menyetujuinya, tiba-tiba terdengar suara kakek dari belakang, tidak boleh. Aku menoleh ke belakang. Entah kapan kakek sudah kembali. Berdiri di ambang pintu sambil menatapku dengan raut wajah yang campur aduk. Kakek dengan tangan putihnya berjalan ke depanku. Menatap mataku cukup lama. Namun, tatapannya memancarkan rasa lega, kekhawatiran, dan keraguan. Yang akhirnya berubah menjadi desahan pelan. Dia bertanya apakah aku sudah selesai membaca kedua buku itu. Hatiku menegang, lalu menunduk dan berkata pelan, sudah selesai. Kakek terdiam cukup lama. Begitu lama hingga aku mengira dia akan marah. Tetapi aku malah mendengar dia berkata dengan lembut, kalau sudah selesai, pergilah. Aku mendongak dengan tiba-tiba. Tak percaya dengan telingaku sendiri. Inspektur Wu juga tercengang. Lalu langsung merasa sangat gembira. Kakek melambaikan tangannya dan berbalik menuju ke dalam rumah. Setelah berjalan beberapa langkah, dia berhenti lagi. Lalu berkata tanpa menoleh ke belakang, kalau memang sudah takdir, biarkan saja pergi saja. Tapi kalau mau mengambil jalan ini, kamu harus lulus. Ujian dariku dulu. Aku segera bertanya, ujian apa? Kakek menoleh ke belakang. Sudut bibirnya menampilkan senyuman yang jarang terlihat. Lalu berkata, mulai besok. Setiap pagi jam 4 bangun dan ikut aku ke bukit belakang. Sejak hari itu, hidupku berubah total. Setiap pagi jam 4, saat langit belum terang, kakek akan membangunkanku dari tempat tidur. Membawaku ke bukit belakang untuk berlari, mendaki, dan melatih stamina. Setelah pulang, kami juga harus mempelajari berbagai ilmu. Mulai dari patologi, struktural, ilmu jejak, bahkan psikologi dan teknik interogasi. Kakek berkata bahwa semua itu adalah keterampilan yang wajib dimiliki seorang ahli bela diri. Aku bertanya kepada kakek bagaimana dia bisa menguasai semua itu. Tetapi kakek hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. 3 tahun kemudian, impianku terwujud dan aku diterima di Universitas Kepolisian. Pada hari keberangkatanku, kakek mengantarku ke pintu desa, lalu mengeluarkan sebuah bungkusan kain dari dadanya dan menyodorkannya kepadaku. Aku membukanya dan melihat bahwa itu adalah 2 buku usang itu. Asteris kumpulan kasus ketidakadilan yang dan Duan Yusen Pian Asteris. Kakek berkata, ini adalah warisan leluhur keluarga Song kita. Sekarang telah diwariskan kepadamu, bawalah selalu. Hidungku terasa perih. Hampir saja air mata jatuh. Kakek menepuk bahuku. Dengan nada yang jarang begitu lembut berkata, pergilah. Kerjakan dengan baik. Ingat, keluarga Song kita tidak pernah menuduh orang baik secara tidak adil. Dan juga tidak akan pernah membiarkan orang jahat lolos. Aku mengangguk dengan tegas. Lalu berbalik dan memulai perjalanan menuju ibu kota. 4 tahun kemudian, setelah lulus dari, dan ditugaskan ke ibu kota provinsi tempat kampung halamanku berada. Pada hari aku melapor ke Satuan Reserse Kriminal. Kepala satuan itu sendiri yang menyambutku, sambil tersenyum dan berkata, kamu adalah anggota baru termuda di satuan kami tahun ini. Kerjakan tugasmu dengan baik. Saat aku hendak menjawab dengan rendah hati, tiba-tiba ku dengar suara yang familiar dari belakang. Aku menoleh, dan ternyata itu adalah Letnan Wu. Meskipun sekarang seharusnya disebut Letnan Satuan. Dia tertawa terbahak-bahak, lalu memeluk bahuku dan berkata ingin membawaku menemui rekan kerjaku. Rekan kerjaku bernama Lin Sue, seorang wanita yang 2 tahun lebih tua dariku. Wajahnya cantik dan anggun, tapi dalam bekerja dia tegas dan cepat. Dia terkenal di satuan sebagai Dewi berwajah dingin. Dia menatapku dari atas ke bawah. Kamu yang baru datang ini, katanya cukup hebat. Jangan sampai jadi beban. Aku tersenyum dan berkata, Kak Ling, tenang saja. Aku tidak akan mengecewakanmu. Lin Sue mendengus dan tidak berkata apa-apa lagi. Pada hari ketiga bekerja, aku langsung menghadapi kasus pertama yang sesungguhnya dalam hidupku. Pagi itu, begitu aku tiba di kantor, Lin Sue langsung melemparkan berkas kasus kepadaku. Sambil berkata, coba lihat kasus yang terjadi tadi malam. Di asrama mahasiswa Universitas Pendidikan Provinsi, seorang mahasiswa laki-laki semester 2 dibunuh.
Aku membuka berkas itu dan membacanya dengan cepat. Korban bernama Li Mingnan, mahasiswa semester 2 jurusan Bahasa Tionghoa di Universitas Pendidikan, berusia 20 tahun. Tadi malam, dia ditemukan tewas di tempat tidur asramanya, dengan bekas jeratan di leher. Berdasarkan penilaian awal, dia meninggal karena sesak napas. Asrama tersebut dihuni oleh 4 teman sekamar. Kasus terjadi, 13 orang tidak berada di asrama. 1 orang mengaku sedang tidur dan tidak mendengar apa-apa. Saya bertanya kepada Lin Sue apakah ada temuan di TKP. Dia menggelengkan kepala dan berkata tidak ada jejak perkelahian yang jelas. Tidak ada sidik jari, tidak ada jejak kaki, tidak ada apa-apa. Rekaman CCTV menunjukkan bahwa, pada saat kejadian, hanya korban dan teman sekamar yang mengaku sedang tidur itu yang berada di gedung asrama. Orang itu, bernama Zhang Wei, teman sekamar korban, dan juga mahasiswa jurusan Bahasa Tionghoa. Sambil masih memegang berkas, saya berdiri dan berkata, ayo kita ke TKP. Universitas Pendidikan itu tidak. 20 menit kemudian kami tiba di lokasi kejadian. Gedung asrama sudah disegel. Di pintu masuk berdiri beberapa mahasiswa dengan raut wajah muram, sedang berbisik-bisik tentang sesuatu. Lin Sue menunjukkan kartu identitasnya. Lalu kami masuk ke gedung asrama, dan menuju kamar di lantai 3 tempat kejadian. Kamar asrama itu tidak besar. 4 tempat tidur, 4 meja belajar. Sebuah meja besar bersama di tengah. Tempat tidur korban berada di bagian bawah. Spray dan selimutnya sudah disingkirkan. Hanya tersisa. Saya memandang sekeliling dan mengamati setiap detail dengan saksama. Di atas meja belajar terdapat beberapa buku, antara lain sejarah sastra, panduan menulis bahasa Mandarin modern, serta kumpulan cerita detektif Sherlock Holmes. Di dinding terpampang jadwal kuliah, yang dipenuhi dengan daftar mata kuliah yang padat. Saya berjalan ke tempat tidur Zhang Wei, mengangkat bantal, dan menemukan sebuah buku harian terselip di bawahnya. Saya membalik halaman demi halaman buku harian itu. Bagian awalnya berisi hal-hal sepele sehari-hari. Tidak ada yang istimewa, namun, saat membalik ke halaman-halaman terakhir, pandanganku terhenti. Di buku harian itu tertulis, tanggal 10 Mei tahun 2023. Baiklah. Hari ini Li Ming kembali menggunjingku di belakang, mengatakan aku menjiplak skripsi. Aku benar-benar sudah menahan diri sangat lama, padahal jelas-jelas Li Ming lah yang menjiplak karyaku. Tanggal 15 Mei, karena Li Ming hari ini mengejekku di depan seluruh teman sekelas, mengatakan puisi yang kutulis adalah sampah. Aku membencinya sampai mati. Tanggal 20 Mei, aku tahu mengapa Li Ming mengincarku, karena Li Ming menyukai Lin Xiao, sedangkan Lin Xiao menyukaiku. Li Ming cemburu padaku, jadi dia ingin merendahkanku di hadapan semua orang. Aku tidak akan membiarkan Li Ming berhasil. Aku menyerahkan buku harian itu kepada Lin Sue dan mengatakan bahwa Zhang Wei adalah tersangka utama. Lin Sue mengangguk dan berkata bahwa dia sudah menyuruh orang mencarinya. Tetapi Zhang Wei tidak ada di asrama, dan ponselnya juga dimatikan. Aku bertanya apakah melarikan diri. Lin Sue mengatakan itu mungkin. Aku merenung sejenak, lalu tiba-tiba bertanya siapa Lin Xiao. Lin Sue membolak-balik berkas kasus dan mengatakan, Lin Xiao, perempuan berusia 19 tahun, mahasiswa tahun pertama, jurusan musik di Universitas Pendidikan. Konon dia mengenal korban dan Zhang Wei. Mataku berbinar, lalu aku berkata, ayo kita cari Lin Xiao. Di gedung Fakultas Musik, kami menemukan Lin Xiao. Dia adalah gadis yang sangat cantik, berambut panjang terurai, dan bersikap lembut. Tetapi saat itu, wajahnya menunjukkan kesedihan dan kegelisahan yang jelas. Saat melihat kami, dia tampak sedikit gugup dan bertanya apa urusan kami mencarinya. Aku langsung ke intinya dan bertanya apakah dia mengenal Li Ming dan Zhang Wei. Wajah Lin Xiao langsung berubah. Dia menunduk dan berbisik, kenal. Mereka adalah teman sekelasnya di SMA, dan kemudian kami diterima bersama di Universitas Pendidikan. Aku bertanya, apakah ada perselisihan di antara mereka? Lin Xiao menggigit bibirnya, ragu sejenak. Lalu akhirnya berkata, Zhang Wei menyukaiku, tapi aku tidak menyukainya. Li Ming sangat baik padaku. Mereka belakangan ini lebih dekat belakangan ini. Zhang Wei sangat tidak senang karenanya dan sering bertengkar dengan Li Ming. Aku bertanya di mana dia semalam. Dia menjawab, sedang berlatih musik di ruang musik hingga pukul 11 malam. Lalu kembali ke asrama untuk tidur. Teman sekamarnya bisa menjadi saksi. Aku dan Lin Sue saling bertukar pandang, lalu meninggalkan jurusan musik dan keluar dari gedung perkuliahan. Lin Sue bertanya apakah aku merasa Zhang Wei adalah pelakunya. Aku menggelengkan kepala dan berkata, saat ini masih sulit untuk menentukan motifnya. Tapi tidak ada bukti. Lagi pula, jika Zhang Wei adalah pelakunya, mengapa dia harus melarikan diri setelah kejadian? Bukankah itu sama saja dengan mengakui kesalahannya sendiri? Lin Sue mengangguk setuju dan berkata itu masuk akal. Lalu bertanya apa yang harus kita lakukan sekarang. Aku merenung sejenak, lalu berkata, pertama-tama, kita cari Zhang Wei. Selain itu, tanyakan juga pada teman sekamar lainnya. Lihat apakah ada detail yang terlewatkan. Kami pun kembali ke asrama dan menemukan 2 teman sekamar lainnya, Wang Lei dan Liu Yang. Keduanya adalah mahasiswa jurusan sastra Tionghoa, dan tinggal bersama Li Ming serta Zhang Wei. Wang Lei adalah seorang pemuda kurus dan tinggi, yang memakai kacamata dan berbicara dengan suara lembut. Liu Yang adalah seorang pemuda yang agak gemuk, berkepribadian ceria, dan berbicara dengan gaya yang belak-belakan. Aku bertanya kepada mereka di mana mereka berada pada malam kejadian. Wang Lei mengatakan bahwa dia dan Liu Yang pergi ke perpustakaan untuk belajar, dan baru kembali setelah perpustakaan tutup pada pukul 10.30. Saat mereka kembali, Li Ming masih membaca, sedangkan Zhang Wei sudah tidur. Liu Yang mengangguk dan berkata bahwa saat dia kembali,
Dia juga menyapa Li Ming. Li Ming saat itu sedang membaca Asteris kumpulan kasus Sherlock Holmes, dan mengatakan bahwa buku itu cukup menarik. Saya bertanya kepada mereka, apakah setelah pulang mereka mendengar suara yang tidak biasa? Wang Lei menggelengkan kepala dan mengatakan tidak. Setelah pulang, dia langsung mandi dan tidur, lalu segera tertidur, tanpa mendengar apapun. Liu yang juga mengatakan tidak mendengar apa-apa. Dia tidurnya sangat nyenyak, tidur nyenyak sampai pagi. Saya bertanya, bagaimana dengan Zhang Wei? Bagaimana hubungan dia dengan Li Ming biasanya? Wang Lei ragu-ragu sejenak, lalu mengatakan tidak terlalu baik. Mereka sering bertengkar, karena seorang gadis bernama Lin Xiao. Zhang Wei menyukai Lin Xiao, tetapi Lin Xiao sepertinya tertarik pada Li Ming. Karena itu, Zhang Wei sangat membenci Li Ming dan sering mengumpatinya di belakang. Liu yang juga menyela, mengatakan bahwa suatu kali, dia melihat Zhang Wei memegang buku harian Li Ming, seolah-olah sedang membacanya. Setelah Li Ming menyadarinya, keduanya bertengkar hebat dan hampir berkelahi. Hatiku tergerak, lalu aku bertanya kepada Liu Yang, Zhang Wei membacakan buku harian Li Ming? Liu yang berpikir sejenak dan menjawab, kira-kira seminggu yang lalu. Aku mengangguk, mencatat detail itu, lalu, setelah meninggalkan asrama, aku berkata kepada Lin Sue, menurutku kasus ini tidak sesederhana itu. Lin Sue bertanya, maksudmu apa? Pertama, jika Zhang Wei adalah pelakunya, mengapa dia membolak-balik buku harian Li Ming? Apakah dia mencari sesuatu? Kedua, pada malam kejadian, ketika Wang Lei dan Liu yang pulang, Li Ming masih sedang membaca buku, yang berarti saat itu semuanya normal. Lalu, kapan melakukan aksinya? Ketiga, jika Zhang Wei benar-benar membunuh, mengapa dia melarikan diri? Bukankah itu sama saja dengan memberitahu orang lain bahwa dia adalah pelakunya? Lin Sue merenung sejenak, lalu berkata, masuk akal. Dia bertanya siapa menurutku pelakunya. Aku menggelengkan kepala, belum jelas sekarang. Tapi menurutku kita perlu memeriksa kembali TKP dengan lebih teliti. Kami pun kembali ke TKP. Kali ini aku memeriksanya dengan lebih teliti. Aku membuka laci meja di dalam kamar. Di dalamnya hanya ada barang-barang acak-acakan. Tidak ada yang istimewa. Aku lalu membuka lemari pakaiannya. Di dalamnya tergantung beberapa potong pakaian. Tidak ada yang mencurigakan. Aku berjongkok dan meraba-raba di bawah kasur. Tiba-tiba tanganku menyentuh sesuatu. Aku mengeluarkannya dan melihat. Ternyata itu adalah flash disk kecil. Mata Lin Sue berbinar. Dia bertanya, apa ini? Aku menggelengkan kepala, lalu menyerahkan flash disk itu kepada Lin Sue sambil berkata, ayo kita lihat. Di kantor, setibanya di kantor, kami segera memasukkan flash disk itu ke komputer. Di dalamnya hanya ada satu folder. Saat kami membukanya, isinya penuh dengan foto-foto. Tokoh utama dalam foto-foto itu adalah Lin Xiao. Ada foto dia sedang mengikuti pelajaran di ruang kelas. Foto dia sedang makan di kantin. Foto dia sedang berjalan di kampus. Bahkan ada foto dia sedang berganti pakaian di asrama. Jelas-jelas foto-foto itu diambil secara diam-diam. Aku dan Lin Sue saling bertukar pandang, dan kami sama-sama melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Lin Sue berkata, ini foto-foto yang diambil diam-diam, kan? Aku mengangguk, lalu terus menggulir ke bawah. Foto terakhir adalah foto selfie. Orang yang mengambil foto itu ternyata adalah Zhang Wei. Di bawah foto itu ada tulisan kecil, Lin Xiao. Kamu milikku. Tak ada yang bisa merebutmu. Lin Sue menghirup napas dalam-dalam, dan berkata, ini penguntit. Aku merenung sejenak, lalu tiba-tiba teringat sesuatu. Aku bertanya pada Lin Sue, jika Zhang Wei begitu menyukai Lin Xiao, apakah dia juga akan membenci Li Ming? Lin Sue mengangguk dan berkata, tentu saja. Aku bertanya lagi, jika dia membunuh Li Ming, apa yang akan dia lakukan? Lin Sue berpikir sejenak dan menjawab, melarikan diri. Aku menggelengkan kepala dan berkata, salah. Jika dia benar-benar menyukai Lin Xiao, setelah membunuh Li Ming, seharusnya dia akan mencari Lin Xiao. Mata Lin Sue berbinar, lalu bertanya, maksudmu, dia mungkin ada di tempat Lin Xiao? Aku mengangguk. Kami kembali ke Universitas Pendidikan, langsung menuju gedung Fakultas Musik. Lin Xiao sedang mengikuti kelas. Melihat kami, dia agak terkejut dan bertanya, ada apa lagi? Aku berbisik padanya, apakah Zhang Wei pernah mencarimu? Wajah Lin Xiao berubah. Dia ragu sejenak, lalu akhirnya mengangguk dan berkata, dia meneleponku pagi ini dan mengatakan ingin bertemu dengannya. Tapi dia tidak setuju. Aku menanyainya, lagi di mana? Zhang Wei sekarang. Lin Xiao menggelengkan kepala dan berkata tidak tahu. Zhang Wei benar-benar tidak datang mencarinya. Aku menatap matanya, untuk memastikan dia tidak berbohong. Baru kemudian mengangguk, jika dia menghubungimu lagi, segera beritahu kami. Mengerti? Lin Xiao mengangguk, dan berkata, baik. Setelah meninggalkan gedung fakultas, Lin Sue bertanya, sekarang bagaimana? Aku merenung sejenak, berkata, karena Zhang Wei tidak datang menemui Lin Xiao, kemungkinan dia masih berada di sekitar kampus. Mari kita periksa rekaman CCTV di sekitar sekolah untuk melihat apakah bisa menemukan jejaknya. Lin Sue mengangguk dan berkata, baik. Lalu langsung bergegas mengurusnya. 1 jam kemudian, rekaman CCTV sudah tersedia. Gambar menunjukkan bahwa pukul 6 pagi tadi, Zhang Wei keluar dari gerbang timur sekolah, lalu menghilang di sebuah kawasan pemukiman. Aku dan Lin Sue segera bergegas ke kawasan pemukiman itu, dan mulai melakukan penyelidikan, dengan menanyai lebih dari 10 orang. Akhirnya, seorang kakek berkata bahwa dia pernah melihat pemuda itu. Pemuda itu menyewa rumah di sebelah rumahnya, dan tinggal di sana. Dia menunjuk ke sebuah gedung perumahan tua. Aku dan Lin Sue bertukar pandang, lalu
diam-diam mendekati gedung itu. Gedung perumahan itu memiliki 6 lantai. Zhang Wei menyewa kamar di lantai 4. Kami naik ke lantai 4 dan mengetuk pintu. Tidak ada suara dari dalam. Aku mengetuk beberapa kali lagi, tetapi tetap tidak ada respons. Lin Xue memberi isyarat padaku. Aku mengangguk dan mundur selangkah. Lin Xue menendang pintu hingga terbuka. Zhang Wei sedang duduk di tempat tidur, memegang sebuah pisau buah, menatap kami dengan tatapan kosong. Lin Xue berteriak keras sambil mengeluarkan pistol, "Jangan bergerak, polisi!" Zhang Wei terkejut sejenak, lalu mengangkat pisau itu seolah hendak menggorok lehernya sendiri. Dengan refleks cepat, aku melompat ke depan, mencengkeram pergelangan tangannya, dan merebut pisau itu. Zhang Wei meronta-ronta dengan keras, berteriak, "Biarkan aku mati! Biarkan aku mati!" Lin Xue mendekat, dengan cepat menekannya agar duduk tegak, dan menyuruhnya tenang. Zhang Wei ambruk ke lantai, dan mulai menangis terisak-isak. Aku berjongkok, menatap matanya, dan bertanya, "Kenapa kamu membunuhnya?" Zhang Wei, sambil terisak, menjawab dengan terputus-putus, "Karena dia merebut Lin Xiao dariku." Aku menghela napas dan berkata, "Jadi, kamu membunuhnya?" Zhang Wei mengangguk, lalu menceritakan bahwa malam itu dia berpura-pura tidur. Setelah Wang Lei dan Liu yang kembali dan tertidur, dia diam-diam bangun, lalu mencekik Wang Lei dengan spray hingga tewas. Kemudian melarikan diri. Aku berdiri kepada Lin Xue, bawa dia pulang. Kasus ini sudah terpecahkan. Zhang Wei digiring kembali ke markas, dan hukuman berat dari hukum menantinya. Saat keluar dari gedung apartemen tua itu, Lin Xue menatapku dengan sedikit kekaguman di matanya. "Hebat, ini pertama kalinya kamu menangani kasus dan sudah sehandal ini. Kak Lin, kamu terlalu memuji. Semua ini karena bimbinganmu." Jangan sok-sokan. Tapi serius, dari siapa kamu belajar keahlian ini? Aku mengusap 2 buku usang di saku. Sambil tersenyum, aku belajar dari kakekku. Lin Xue bertanya dengan penasaran, "Apa pekerjaan kakekmu?" Aku menatap langit di kejauhan. Dia orang yang sangat hebat. Kembali ke markas, aku menelepon kakekku dan memberitahunya bahwa kasus itu sudah terpecahkan. Di ujung telepon, kakekku terdiam sejenak. "Bagus sekali. Akhirnya kamu sudah dewasa." Hidungku terasa perih, hampir meneteskan air mata. Setelah menutup telepon, aku berdiri di depan jendela, memandangi keramaian lalu lintas di luar, dan perasaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya meluap di hatiku. Apakah ini rasanya menjadi polisi? Apakah ini rasanya memecahkan kasus? Tiba-tiba aku teringat kata-kata kakekku dulu, "Kita, keluarga Song, tidak pernah menuduh orang baik secara tidak adil, dan juga tidak akan pernah membiarkan penjahat lolos." Aku mengepalkan tinju, dan bersumpah dalam hati, "Kakek, tenang saja. Aku pasti akan mengingat kata-katamu dan menjadi polisi yang baik." Malam itu aku bermimpi. Dalam mimpi itu, kakek mengenakan pakaian usang, berdiri di puncak bukit di belakang rumah, sambil menunjuk ke arah kota kabupaten di kejauhan dan berkata kepadaku, "Nak, lihatlah, dunia ini luas. Orang jahat banyak, tapi orang baik lebih banyak lagi. Kita, keluarga Song, harus membela orang-orang baik itu dan menangkap orang-orang jahat itu." Aku mengangguk dan berkata dengan lantang, "Kakek." Aku ingat, kakek tersenyum. Itu adalah senyuman terhangat yang pernah kulihat. Saat terbangun, bantal di samping kepalaku basah. Aku mengusap mataku, bangkit, mengenakan seragam polisi, dan berjalan menyambut matahari terbit menuju hari baru. 3 bulan kemudian, aku kembali menerima sebuah kasus. Kali ini adalah kasus pembunuhan berantai. Pelakunya sangat licik, modus operandinya aneh, dan tidak ada jejak apapun yang tertinggal di TKP. Pihak kepolisian provinsi sangat menanggapi kasus ini dengan serius dan membentuk tim khusus. Aku pun ditugaskan ke dalamnya. Kepala tim khusus itu adalah seorang detektif senior berusia lebih dari 50 tahun. Semua orang memanggilnya Kapten Cheng. Kapten Chen melihat riwayat hidupku, mengerutkan kening berkata, "Kamu baru saja lulus. Apakah kamu sanggup menangani kasus sebesar ini?" Aku menegakkan punggung dan berkata dengan lantang, "Kapten Chen, tenang saja. Saya pasti akan berusaha sekuat tenaga." Kapten Chen mengangguk dan berkata, "Baiklah," lalu menyuruh saya mengikuti Pak Li dan yang lainnya untuk banyak belajar dan mengamati. Pak Li adalah seorang detektif senior berusia 40-an tahun, yang telah bertugas selama lebih dari 20 tahun dan sangat berpengalaman. Dia membawa saya mengunjungi TKP, mewawancarai saksi, dan menyelidiki petunjuk, mengungkap kasus ini selangkah demi selangkah. Namun, pelaku ini benar-benar sangat licik. Setiap kali beraksi, dia memilih tengah malam sehingga tidak ada saksi mata, tidak ada rekaman CCTV, tidak ada sidik jari, tidak ada apa-apa. Kami menyelidiki selama sebulan, tetapi tetap tidak menemukan apa-apa. Kapten Chen mulai gelisah. Setiap hari dia mengadakan rapat dan memarahi anak buahnya, menanyakan apa yang sebenarnya mereka lakukan. Sudah sebulan, tidak ada petunjuk sama sekali. Apakah kalian masih mau bekerja? Pak Li juga mulai gelisah. Setiap hari dia lembur hingga tengah malam. Matanya pun memerah karena kelelahan. Suatu malam, Pak Li tiba-tiba bertanya kepadaku, "Bagaimana sebenarnya pelaku ini melakukan aksinya?" Petik 2. Aku merenung sejenak, lalu berkata, "Menurutku, pelaku ini mungkin seorang profesional." Lao Li terkejut dan bertanya, "Apa maksudmu dengan profesional?" Petik 2. Aku menganalisis, lihatlah, tidak ada jejak apapun di TKP. Itu menunjukkan bahwa pelaku sangat paham teknik investigasi kriminal dan tahu cara menghindari meninggalkan bukti. Selain itu, waktu, lokasi, dan modus operandi setiap kejahatannya berbeda-beda. Itu menunjukkan bahwa pelaku sengaja menciptakan kekacauan, agar kita tidak bisa menemukan pola apapun. Orang seperti ini bisa jadi polisi, tentara,
Atau dokter. Seorang dokter paham struktur tubuh manusia, dan tahu cara menusuk hingga mematikan, serta memiliki pengetahuan profesional tentang cara menangani mayat dan TKP. Setelah mendengarkan analisis saya, Pak Lee terdiam cukup lama sebelum perlahan mengangguk. Dia berkata, cara berpikirmu ini memang segar. Sebelumnya, tim khusus selalu memusatkan perhatian pada orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap, dan tidak pernah terpikir bahwa pelaku mungkin adalah seorang profesional terkemuka. Dia menepuk bahu saya dan berkata, malam ini, pikirkan baik-baik. Besok saat rapat, sampaikan ide ini. Malam itu, ketika saya kembali ke asrama, saya berguling-guling di tempat tidur. Pikiranku dipenuhi foto-foto TKP. Setiap mayat terbaring diam di sana. Luka-lukanya rapi seolah-olah dipotong dengan pisau bedah. Dan jejak aliran darahnya hampir persis sama. Tiba-tiba aku teringat sebuah kalimat dalam buku Si Yuan Ji Luzen. Pembunuh pasti memiliki kebiasaannya. Di mana kebiasaan itu ada, disitulah jejaknya terungkap. Artinya, setiap pembunuh memiliki cara beraksi yang khas dan kebiasaan tersendiri. Kebiasaan-kebiasaan ini akan meninggalkan jejak. Dan dalam kasus pembunuhan berantai ini, kebiasaan si pembunuh adalah kontrol yang presisi terhadap luka-luka tersebut. Setiap sayatan tepat sasaran, mematikan sekaligus rapi dan tajam. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Keesokan paginya, saya mengemukakan pemikiran ini dalam rapat tim khusus. Setelah mendengarnya, kepala tim Chen mengerutkan keningnya lebih dalam. Dia meminta saya untuk melanjutkan. Lalu saya mengungkapkan semua yang terlintas di benak saya. Profesi pelaku mungkin seorang dokter, dokter forensik, atau dokter hewan. Bahkan mungkin seorang tentara yang memiliki latar belakang kedokteran. Lokasi kejahatannya memang tersebar, tetapi memiliki satu kesamaan. Terpencil, sepi, dan mudah untuk melarikan diri. Jarak waktu antara setiap kejahatannya selalu sekitar 15 hari, tidak lebih dan tidak kurang, yang menunjukkan bahwa kehidupannya sangat teratur. Mungkin dia adalah orang yang memiliki pekerjaan tetap. Setelah mendengarkan, Kapten Chen terdiam selama 1 menit penuh. Ruang rapat pun, semua orang menatapku dengan tatapan yang penuh keterkejutan, keraguan, dan harapan. Akhirnya, Kapten Chen menepuk meja dan berkata, kita selidiki dari petunjuk ini. Dia membagikan tugas, memerintahkan Pak Lee untuk membawaku mengakses arsip semua orang di kota ini yang memiliki latar belakang medis, lalu memeriksanya satu persatu. Saat itulah, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasakan apa artinya mencari jarum di tumpukan jerami. Semuanya adalah orang-orang dengan latar belakang medis, dokter, perawat, ahli forensik, dokter hewan, serta dosen dan mahasiswa fakultas kedokteran. Jumlahnya mencapai lebih dari 20.000 orang. Kami harus menemukan satu orang yang dicurigai sebagai pelaku di antara 20.000 orang ini. Dan tanpa bukti langsung apapun, kami hanya bisa mengandalkan pemeriksaan dan wawancara. Lao Li mengatakan ini adalah cara yang paling konvensional, tetapi juga yang paling efektif. Dia berkata, dalam pekerjaan sebagai polisi kriminal, seringkali memang seperti ini. Tidak ada jalan pintas. Hanya bisa melangkah maju selangkah demi selangkah. Setiap hari kami berangkat pagi-pagi buta dan pulang larut malam. Mengunjungi rumah sakit demi rumah sakit. Memeriksa orang demi orang. Begitulah kami menyelidiki selama setengah bulan. Kami telah memeriksa hampir 5.000 yuan. Namun tetap tidak ada petunjuk apapun. Malam itu, saya dan Pak Lee duduk di sebuah warung sate pinggir jalan untuk makan malam. Dia sudah 2 hari 2 malam tidak tidur. Matanya penuh dengan pembuluh darah merah. Setelah menyantap beberapa suap sate, dia pun tertidur sambil bersandar di kursi. Melihat wajahnya yang lelah, tiba-tiba rasa sedih yang tak terucapkan meluap di hati saya. Inilah kehidupan seorang detektif kriminal. Tanpa hari libur, tanpa jadwal tidur yang teratur, bahkan tidak bisa menikmati satu kali makan dengan tenang. Namun, mereka tidak pernah mengeluh tentang penderitaan atau kelelahan. Mereka hanya diam-diam terus melangkah maju setiap kali sebuah kasus menemui jalan buntu. Pada pukul 3 dini hari itu, ponsel Pak Lee tiba-tiba berdering. Itu panggilan dari dokter forensik, yang mengatakan bahwa mayat lain telah ditemukan di sebuah pabrik terbengkalai di sebelah barat kota. Kami segera bergegas ke sana. Lokasi kejadian sudah dibatasi dengan garis polisi. Beberapa lampu sorot menerangi pabrik terang benderang seperti siang hari. Mayat itu tergeletak di samping tumpukan mesin-mesin bekas. Seorang wanita berusia 30-an tahun, mengenakan piyama, bertelanjang kaki, dengan sayatan rapi di lehernya. Ahli forensik mengatakan waktu kematian diperkirakan sekitar 4 jam yang lalu, yaitu sekitar pukul 11 malam. Senjata pembunuhnya sangat tajam, kemungkinan besar pisau bedah. Tidak ditemukan sidik jari maupun jejak kaki di tempat kejadian. Bahkan noda darah pun telah dibersihkan dengan teliti. Selain mayat itu sendiri, hampir tidak ada setetes darah pun di sekitarnya. Saya berjongkok di samping mayat, mengamati luka itu dengan saksama. Sayatan itu dibuat dari kiri ke kanan dalam satu gerakan lancar. Kedalamannya seragam, dan sudutnya tepat. Ini jelas bukan pembunuhan yang dilakukan secara spontan, melainkan telah direncanakan dengan matang. Tiba-tiba saya teringat sesuatu dan bertanya kepada ahli forensik apakah mayat itu pernah dipindahkan. Ahli forensik menjawab tidak. Saat ditemukan, mayat itu sudah dalam posisi seperti itu. Saya berdiri dan mengamati sekeliling. Lalu tiba-tiba menemukan sebuah detail. Di tanah di sekitar mayat, terdapat beberapa jejak serat yang sangat dangkal, yang membentang hingga ke sebuah pintu kecil di belakang pabrik. Aku segera memanggil Pak Lee, lalu kami mengikuti jejak serat itu. Di luar pintu kecil itu ada sebuah gang kecil. Di ujung gang terparkir sebuah van putih. Kami mendekat untuk memeriksanya. Pintunya tidak terkunci, dan
Di dalamnya tidak ada seorang pun. Tetapi di salah satu kursi terdapat jas lab, putih yang berlumuran noda darah. Mata Pak Li langsung berbinar. Katanya, ini petunjuknya. Dia segera menelepon untuk meminta tim mengamankan TKP. Jas putih itu dibawa untuk diuji. Hasilnya keluar keesokan paginya. Noda darah di jas putih itu cocok sepenuhnya dengan korban. Selain itu, di saku kiri jas putih itu tertera tulisan kecil, Rumah Sakit Pusat. Pak Li menepuk pahanya dan berkata, sekarang dia tidak bisa lolos lagi. Pelakunya adalah seorang dokter dari Rumah Sakit Pusat Kota. Kami segera bergegas ke rumah sakit, memeriksa semua arsip dokter, dan memeriksa satu persatu nomor jas putih. Akhirnya terungkap bahwa jas putih itu milik seorang dokter bernama Zhang Mingyuan, 42 tahun, kepala bagian bedah jantung dan toraks, yang telah bekerja di rumah sakit tersebut selama 15 tahun, dan merupakan ahli terkemuka di bidangnya. Kami membandingkan foto Zhang Mingyuan dengan rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian, dan menemukan bahwa sekitar pukul 10 malam pada malam kejadian, sebuah van putih muncul di dekat pabrik yang terbengkalai. Meskipun pengemudinya mengenakan masker, postur tubuhnya sangat mirip dengan Zhang Mingyuan. Saya segera memerintahkan penangkapan Zhang Mingyuan. Saat kami tiba di rumah Zhang Mingyuan, hari sudah gelap. Rumah itu terletak di Gedung Fuji, sebuah kompleks perumahan mewah. Di depan pintu terparkir sebuah Mercedes-Benz hitam. Kami mengetuk pintu cukup lama tanpa jawaban. Saya memberi isyarat kepada tim, lalu beberapa anggota pasukan khusus langsung menerobos masuk, dan dalam sekejap berhasil mendobrak pintu. Di dalam rumah gelap gulita, kami menyalakan senter dan melakukan pencarian lantai demi. Tidak ada orang di ruang tamu, tidak ada di dapur, dan tidak ada di kamar tidur. Akhirnya kami naik ke lantai 2, menemukan Zhang Mingyuan di sebuah ruang kerja. Dia duduk di kursi, memegang pisau bedah, dan mengarahkannya ke lehernya sendiri. Pak Li berteriak, jangan bergerak. Zhang Mingyuan mengangkat kepalanya menatap kami, dengan senyuman aneh di sudut bibirnya. Dia berkata, kalian akhirnya datang. Aku sudah lama menunggumu. Saya bertanya kepadanya mengapa dia membunuh orang. Dia menjawab, karena orang-orang itu pantas mati. Dia mengatakan bahwa dia telah dokter selama 20 tahun. Dan menyelamatkan nyawa banyak orang. Tapi bagaimana dengan orang-orang itu? Orang-orang itu hidup hanya untuk mencelakakan orang lain. Katanya, korban pertama adalah seorang pengemudi yang menabrak dan membunuh orang saat mengemudi dalam keadaan mabuk. Pengadilan menjatuhkan hukuman 3 tahun. Tapi dia dibebaskan setelah 2 tahun. Korban kedua adalah seorang pria pelaku kekerasan dalam rumah tangga, yang memukuli istrinya hingga penuh luka, dan akhirnya istrinya bunuh diri dengan melompat dari gedung. Namun pria itu hanya dipenjara selama 15 hari. Korban ketiga adalah seorang penipu, yang menipu uang pensiun lebih dari 100 orang lansia, namun akhirnya hanya dihukum 5 tahun. Dia bilang orang-orang yang dia bunuh adalah orang-orang seperti itu. Membunuh satu berarti mengurangi satu sumber malapetaka. Laoli berkata, meskipun mereka pantas mati, bukan hakmu untuk membunuh mereka. Zhang Mingyuan tertawa. Dia bilang dia sudah membunuh 7 orang, dan sebenarnya ingin membunuh yang ke-8. Sayangnya sudah terlambat. Setelah dia selesai bicara, dia mengayunkan pergelangan tangannya dengan keras untuk menggorok lehernya. Aku bertindak cepat, langsung menerjang dan menangkap tangannya, lalu menariknya dengan ke belakang. Pisau bedah itu jatuh ke lantai dan mengeluarkan bunyi yang nyaring. Beberapa anggota pasukan khusus bergegas mendekat dan menekannya ke lantai, lalu memborgolnya. Saat Zhang Mingyuan dibawa pergi, dia menoleh dan menatapku sebentar. Anak muda, suatu hari nanti kamu akan mengerti. Ada hal-hal yang tidak bisa kalian atur. Hanya aku yang bisa melakukannya. Aku tidak berkata apa-apa, tetapi hatiku terasa tersumbat oleh sesuatu. Sangat menyakitkan. Kasus itu terpecahkan. Tim khusus dibubarkan. Namun di dalam hatiku, kata-kata Zhang Mingyuan itu terus mengganggu. Aku memeriksa berkas ke-7 orang yang dibunuhnya. Masing-masing memiliki catatan kriminal. Masing-masing pernah melakukan kejahatan. Dan masing-masing, karena berbagai alasan, lolos dari hukuman berat hukum. Aku tidak tahu harus berkata apa. Juga tidak tahu harus berpikir apa. Aku hanya merasa bahwa benar dan salah di dunia ini terkadang memang tidak sesederhana itu. Malam itu, aku menelepon kakekku dan menceritakan seluruh kejadian itu dari awal hingga akhir. Setelah mendengarnya, diam cukup lama sebelum akhirnya berbicara. Dia berkata bahwa Zhang Mingyuan salah. Apapun yang telah dilakukan orang-orang itu, bukan haknya untuk membunuh mereka. Hukum mungkin memiliki celah. Mungkin ada bukti yang terlambat. Tetapi itulah satu-satunya hal yang dapat melindungi semua orang. Jika setiap orang membunuh berdasarkan standar mereka sendiri, dunia ini akan menjadi kacau balau. Dia berkata bahwa itulah yang dilakukan keluarga Song. Menggunakan hukum untuk menangkap para penjahat dan memastikan mereka menerima hukuman yang pantas. Bukan untuk menegakkan keadilan atas nama langit, melainkan untuk menjaga. Setelah menutup telepon, aku duduk sendirian di depan jendela, memandangi ribuan lampu di luar, dan hatiku perlahan menjadi tenang. Kakek benar. Dunia ini membutuhkan aturan, membutuhkan ketertiban, dan membutuhkan orang-orang yang menjaganya. Sedangkan para penjahat yang berkeliaran dalam kegelapan, itulah musuh kita. Tidak peduli seberapa dalam mereka bersembunyi atau seberapa jauh mereka melarikan diri. Suatu hari nanti kita pasti akan menemukan mereka dan membawa mereka ke hadapan hukum. Keesokan paginya, aku pergi ke rumah tahanan untuk menjenguk Zhang Mingyuan. Dia mengenakan seragam olahraga sambil duduk di balik jeruji besi. Begitu melihatku, dia tersenyum. Kenapa kamu datang? Mau melihat aku malu? Bukan, aku hanya ingin bertanya, apakah kamu menyesal? Dia terdiam sejenak lalu berkata, aku menyesal. Bukan menyesal telah membunuh orang, tapi menyesal tidak sempat membunuh yang terakhir.
Data orang itu tersimpan di laci rahasia di ruang kerjanya. Hatiku berdebar kencang, lalu aku segera bergegas kembali ke rumah Zhang Mingyuan. Di laci rahasia yang dia sebutkan, aku menemukan sebuah map berkas. Setelah kubuka, di dalamnya terdapat berkas tentang seorang pria bernama Wang Zigang, berusia 53 tahun, yang mengelola panti jompo. Dia diduga melakukan penganiayaan terhadap lansia dan penggelapan harta benda. Tetapi, karena kurangnya bukti, dia belum pernah divonis bersalah. Di dalam berkas itu juga terdapat sebuah foto yang memperlihatkan Wang Zigang sedang memukul seorang lansia di panti jompo. Lansia itu meringkuk di sudut ruangan, memeluk kepalanya dengan kedua tangan, dan tubuhnya gemetar. Aku menyerahkan map berkas itu kepada Kapten Chen. Kapten Chen melihatnya sekilas, lalu segera memerintahkan anak buahnya untuk menyelidikinya. 3 hari kemudian, Wang Zigang ditangkap atas dugaan penganiayaan terhadap lansia dan penggelapan harta benda. Buktinya sangat kuat. Pada hari persidangan, saya duduk di bangku penonton, menyaksikan Wang Zigang digiring masuk oleh petugas pengadilan. Dengan kepala tertunduk dan tak berani mengucapkan sepatah kata pun, tiba-tiba saya teringat kata-kata Zhang Mingyuan. Ada hal-hal yang memang tidak bisa kita atasi. Namun kali ini, kita bisa mengatasinya. Malam itu, saya pergi ke rumah tahanan tempat Zhang Mingyuan ditahan, memberitahunya bahwa Wang Zigang telah dijatuhi hukuman 7 tahun. Setelah mendengarnya, Zhang Mingyuan terdiam sejenak, lalu tersenyum. Terima kasih telah membuatnya menerima hukuman yang pantas. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Jika ingin berterima kasihlah pada hukum. Kamu benar. Hukum lebih kuat dariku. Aku membunuh seseorang, hanya bisa membunuh satu orang. Hukum menangkap seseorang, bisa menyelamatkan banyak orang. Sejak saat itu, aku tidak pernah lagi bertemu Zhang Mingyuan. Belakangan ku dengar dia dijatuhi hukuman mati. Sebelum dieksekusi, dia menulis surat kepada mantan istrinya. Dalam surat itu, dia mengatakan bahwa dia menyesal kepada dirinya sendiri dan anaknya, tetapi dia tidak menyesal. Dia mengatakan bahwa sepanjang hidupnya, dia telah menyelamatkan banyak nyawa, tetapi juga telah membunuh beberapa orang. Dia sendiri pun sudah tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Dia hanya berharap putranya, saat dewasa nanti, tidak meniru jejaknya, dan menjadi orang yang taat hukum. Saya membaca ulang surat itu. Ada hal-hal yang sudah berlalu, biarlah berlalu begitu saja. Orang-orang yang masih hidup harus terus melangkah maju. Hari demi hari berlalu. Kasus demi kasus datang silih berganti. Saya perlahan-lahan terbiasa dengan kehidupan sebagai seorang detektif kriminal. Terbiasa dibangunkan oleh telepon di tengah malam. Terbiasa tidak tidur selama berhari-hari dan bermalam-malam. Terbiasa menghadapi berbagai macam mayat, dan berbagai macam pembunuh. Kadang-kadang aku juga berpikir, seandainya dulu aku tidak menemukan kedua buku itu, seandainya kakek tidak mengajarkanku hal-hal itu, apa yang akan aku lakukan sekarang? Mungkin kuliah di universitas biasa, mencari pekerjaan biasa, dan menjalani kehidupan orang biasa. Namun, hidup tidak mengenal kata seandainya. Jalan yang dipilih adalah pilihan sendiri, karena sudah dipilih, maka harus dilanjutkan. Hari itu malam itu aku bermimpi lagi. Dalam mimpi itu, kakek duduk di ambang pintu rumah tua sambil menatapku dan berkata bahwa aku melakukannya dengan baik. Aku berjongkok di sampingnya dan berkata, "Kakek, aku sangat lelah." Kakek tersenyum dan berkata, "Lelah itu wajar. Kalau tidak lelah, bagaimana bisa menangkap penjahat?" Dia berdiri dan menepuk pundakku. "Ingat, kita keluarga Song tidak pernah menuduh orang baik secara tidak adil, dan juga tidak akan pernah membiarkan penjahat lolos." Aku mengangguk dan berkata, "Aku ingat." Lalu dia menguap dan kembali ke dalam rumah. Tak lama kemudian, terdengar suara dengkuran. 3 hari kemudian, aku sedang duduk di kantor, menyusun berkas-berkas kasus terbaru. Di tanganku ada berkas kasus pencurian yang sudah ditutup, dan aku sedang bersiap untuk mengarsipkannya. Namun pandanganku tanpa sengaja melintas ke sudut paling bawah lemari arsip. Di sana terdapat sebuah map arsip dari kertas kraft yang penuh debu. Map itu bersandar miring di sisi lemari, seolah-olah diselipkan oleh seseorang, lalu dilupakan. Di sampul amplop arsip itu tercetak satu baris tulisan merah yang sudah pudar. Kasus wanita tanpa nama di distrik Dongcheng tahun 1998, belum terpecahkan. Detak jantungku tiba-tiba berdegup lebih kencang. Aku meletakkan berkas di tanganku, berjalan ke sana, berjongkok, lalu mengulurkan tangan untuk menarik amplop arsip itu keluar. Debu tebal menerpa wajahku, membuatku batuk 2 kali. Aku menyeka debu di selain baris tulisan merah itu, di sudut kanan bawah juga tertulis beberapa kata dengan pena. Nomor arsip 980.712. Penanggung jawab Chen Jiangwo. Melihat nama Chen Jiangwo, aku tertegun sejenak. Bukankah dia Chen dari kantor kepolisian provinsi saat ini? Ternyata dia juga pernah bertugas di sini dulu. Aku melihat tanggalnya, 1998. Itu sudah terjadi 25 tahun yang lalu. Saat itu aku bahkan belum lahir. Aku ragu sejenak, tetapi akhirnya tetap membuka kantong arsip itu. Di dalamnya terdapat setumpuk kertas yang sudah menguning. Dengan hati-hati aku mengeluarkannya dan membalik-baliknya satu persatu. Halaman pertama berisi ringkasan umum kasus. Pada tanggal 12 Juli tahun 1998, para pekerja di sebuah lokasi pembangunan di distrik Dongcheng menemukan mayat seorang wanita saat sedang bekerja. Mayat tersebut terkubur di bawah tanah di sudut lokasi pembangunan, dengan kedalaman sekitar 1 meter. Saat ditemukan, mayat tersebut sudah sangat membusuk, sehingga wajahnya sulit dikenali, menunjukkan bahwa usia korban diperkirakan antara 25 hingga 30 tahun, dan waktu kematiannya sekitar 3 bulan sebelumnya. Penyebab kematian adalah sesak napas akibat tekanan mekanis.
dengan bekas jeratan yang jelas di leher. Korban mengenakan gaun merah, dan di jari manis tangan kirinya terdapat cincin pearl ak yang diukir dengan 2 huruf LV. Tidak ditemukan dokumen identitas apapun di tempat kejadian yang dapat membuktikan identitas korban. Saya melanjutkan membalik halaman, di bagian selanjutnya terdapat catatan pemeriksaan. TKP, catatan tersebut menunjukkan bahwa jenazah ditemukan dalam posisi telentang. Kedua tangan terlipat di atas perut, pakaian rapi, dan tidak ada tanda-tanda perlawanan yang jelas. Ahli forensik menyimpulkan bahwa korban dicekik saat tidak waspada, dan jenazahnya dibawa ke lokasi tersebut setelah kematian. Di sekitar lokasi tidak ditemukan jejak perkelahian, maupun jejak kaki yang mencurigakan. Karena saat itu proyek konstruksi baru saja dimulai. Lokasi sudah rusak parah oleh alat berat, sehingga sangat sulit untuk mengumpulkan barang-barang. Selanjutnya terdapat catatan hasil wawancara dan penyelidikan. Polisi melakukan wawancara secara luas di wilayah sekitar. Namun tidak ada yang mengenal korban. Dan tidak ada laporan orang hilang yang ciri-cirinya sesuai dengan korban. Pada masa itu, sistem pengawasan kamera belum memadai. Lokasi proyek berada di perbatasan kota dan pedesaan. Dikelilingi oleh sawah dan rumah-rumah penduduk yang tersebar. Dengan tingkat mobilitas penduduk yang tinggi. Sehingga tidak ada rekaman kamera yang dapat diperiksa. Polisi juga pernah mencoba mencari petunjuk melalui cincin perak tersebut. Namun pada cincin hanya terdapat 2 huruf LA. Tanpa tanda pengenal lain, sehingga tidak ada petunjuk yang bisa ditelusuri. Kasus ini pun menemui jalan buntu. Setahun kemudian, kasus ini diklasifikasikan sebagai kasus tak terpecahkan dan tersimpan rapi hingga kini. Saat membalik ke halaman terakhir, saya melihat sebuah foto hitam putih yang buram. Foto tersebut memperlihatkan close-up sebuah cincin perak. Desain cincinnya sederhana, dengan beberapa goresan halus di permukaannya. Di bagian dalam terlihat samar-samar 2 huruf LV. Di bagian belakang foto, tertulis dengan pena, satu-satunya bukti yang keliru. Saya menatap foto itu cukup lama, dan perasaan yang tak terlukiskan muncul di dalam hati. Kasus 25 tahun yang lalu. Seorang wanita tanpa nama dan identitas. Dibunuh begitu saja. Dikubur di lokasi pembangunan yang sepi, lalu dilupakan. Bagaimana dengan keluarganya? Bagaimana dengan teman-temannya? Seperti apa dia saat masih hidup? Apakah dia pernah membayangkan akan meninggalkan dunia ini dengan cara seperti ini? Jawaban atas semua pertanyaan itu telah terkubur bersama debu seiring berlalunya waktu. Aku menyimpan berkas-berkas itu dan bersiap untuk meletakkannya kembali ke tempat semula. Namun pandanganku terhenti di sudut lain lemari arsip. Di sana masih tersimpan beberapa kantong kertas coklat serupa, dengan tulisan yang sama-sama pudar, dan bertuliskan kata, belum terpecahkan. Aku ragu sejenak, tetapi akhirnya aku mengeluarkan semuanya. Satu persatu, aku membolak-balik kasus-kasus yang telah terpendam bertahun-tahun ini. Tahun 1999, seorang pria parubaya menghilang dalam perjalanan pulang. Hingga kini belum ditemukan. Tahun 2001, seorang sopir taksi dibunuh di pinggiran kota. Pelakunya masih buron. Tahun 2003, seorang mahasiswi menghilang saat magang. 3 hari kemudian, jenazahnya ditemukan di sungai. Penyebab kematiannya tidak diketahui. Tahun 2005, seorang pengusaha kaya dibunuh di rumahnya. TKP dirusak, namun barang-barang berharga tidak hilang. Pelakunya hingga kini belum tertangkap. Semakin saya membaca, semakin saya merasa ngeri. Semakin saya membaca, semakin hati saya terasa gelisah. Beberapa kasus ini sudah berlalu lebih dari 20 tahun. Yang lain lebih dari 10 tahun. Tetapi tanpa kecuali, mereka semua seperti mayat wanita tak dikenal. Itu, dilupakan oleh waktu. Terkubur debu, dan menjadi kasus tak terpecahkan yang tersimpan di lemari arsip tanpa ada yang peduli. Tanpa kusadari, langit di luar jendela sudah mulai gelap. Rekan-rekan di kantor satu persatu pulang. Hanya aku yang masih duduk di depan meja. Di bawah cahaya lampu meja yang redup, membalik halaman demi halaman kertas-kertas yang sudah menguning. Aku tidak tahu mengapa aku membaca ini. Hanya merasa bahwa jika tidak membacanya, seolah-olah aku mengecewakan orang-orang yang telah meninggal itu. Aku tidak tahu sudah berapa lama. Tiba-tiba pintu kantor terbuka. Aku mengangkat kepala dan melihat Lin Sue masuk sambil membawa secangkir kopi yang masih mengepul. Lin Sue meletakkan kopi di depanku, mengerutkan kening sambil menatapku. Dia berkata, sudah jam berapa ini, kenapa belum pulang? Lagi ngapain di sini? Aku menggosok mata yang terasa pegal, lalu menunjuk tumpukan berkas di atas meja. Lin Sue terdiam sejenak, lalu mendekat, mengambil satu berkas, dan membacanya. Alisnya semakin berkerut. Dia bertanya, kenapa tiba-tiba teringat untuk melihat kasus-kasus lama ini? Aku mengangkat cangkir kopi dan menyesapnya, lalu tersenyum pahit sambil berkata, entahlah. Saat merapikan berkas-berkas ini, aku secara kebetulan menemukannya. Begitu mulai membacanya, aku jadi tidak bisa berhenti. Lin Sue duduk di hadapanku dan mulai membolak-balik berkas lainnya. Dia bertanya, ada temuan apa? Aku menggelengkan kepala dan menjawab, belum ada. Kasus-kasus ini terlalu lama. Banyak bukti yang sudah hilang. Teknik investigasi saat itu juga terbatas, sehingga petunjuk yang tersisa sangat sedikit. Namun, aku berhenti sejenak, lalu menunjuk berkas kasus wanita tak dikenal itu. Kasus ini, kataku, kurasa ada yang tidak beres. Lin Sue mengambil berkas itu dan membacanya dengan saksama. Lalu mengangkat kepalanya menatapku sambil bertanya, apa yang tidak beres? Lihat, saat mayatnya ditemukan, pakaiannya rapi. Kedua tangannya terlipat di atas perut. Tidak ada tanda-tanda perlawanan. Apa artinya ini? Artinya, korban dibunuh dalam keadaan tidak waspada. Bahkan mungkin, saat sedang tidur atau dalam keadaan pingsan, pelaku bisa membuatnya begitu tidak waspada.
yang menunjukkan bahwa mereka kemungkinan besar saling mengenal, dan bahkan memiliki hubungan yang cukup dekat. Lin Sue mengangguk. Aku kemudian mengeluarkan berkas kasus pembunuhan sopir taksi itu. Lihat, taksi ini diparkir di pinggiran kota. Sopirnya tewas di dalam mobil. Barang-barang berharganya tidak hilang, dan mobilnya juga tidak dicuri. Pelaku bukan karena uang. Lalu untuk apa? Dan tidak ada jejak perkelahian di tempat kejadian. Sopir dibunuh di dalam mobil, yang menunjukkan bahwa pelaku kemungkinan besar adalah penumpangnya. Sopir tidak waspada terhadapnya. Lin Sue terdiam sejenak, lalu bertanya apakah aku ingin menyelidiki kasus-kasus ini. Aku menjawab ingin. Tetapi kasus-kasus ini sudah terlalu lama dan bukan dalam lingkup tugas kami. Jika ingin menyelidikinya, harus mengajukan permohonan ke atasan. Lin Sue berdiri dan berjalan ke jendela, memandangi dedaunan di luar. Dia berkata, jika kamu benar-benar ingin menyelidikinya, aku akan menemanimu menemui. Tumpukan kasus-kasus ini dulu ditangani olehnya. Pasti dia juga belum bisa melupakannya. Keesokan paginya, aku dan Lin Sue pergi ke kantor Kapten Chen. Kapten Chen sedang membaca dokumen. Melihat kami masuk, dia mengangkat kepalanya dan bertanya ada apa. Aku meletakkan berkas kasus-kasus yang belum terpecahkan itu di depannya. Lalu berkata bahwa aku ingin mengajukan permohonan untuk menyelidiki kasus-kasus ini. Kapten Chen terdiam sejenak, mengambil berkas itu dan membolak-baliknya. Raut wajahnya menjadi rumit. Dia terdiam cukup lama. Sebelum akhirnya berkata, semua ini pernah. Kenapa kamu tiba-tiba ingin menyelidiki ini? Petik 2. Tanyanya. Saat aku sedang merapikan berkas-berkas, kataku, aku secara tidak sengaja menemukannya. Menurutku, kasus-kasus ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Korban membutuhkan kebenaran, dan keluarga mereka membutuhkan penjelasan. Kapten Chen mengangkat kepalanya menatapku, dengan ekspresi yang sulit dijelaskan di matanya. Kasus-kasus ini dulu semuanya aku tangani katanya. Setiap kasusnya aku ingat dengan jelas. Mengenai wanita tanpa nama, itu. Aku telah mengunjungi desa-desa di sekitar abad 1000, menanyai ribuan orang, tapi tidak ada yang mengenal cincinnya. Aku telah memeriksa semua wanita di seluruh kota yang inisial namanya LY. Tidak ada satupun yang cocok. Pria parubaya yang hilang itu, istri dan anak-anaknya telah mencarinya selama bertahun-tahun. Namun pada akhirnya tidak juga menemukannya. Sopir taksi itu, putrinya saat itu baru berusia 5 tahun. Sekarang seharusnya sudah berusia 30 tahun. Suara Kapten Chen terdengar sedikit tercekat. Dia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan. Kasus-kasus ini telah membebani hatiku selama lebih dari 20 tahun. Kadang-kadang, aku bahkan bermimpi tentangnya. Aku tahu kasus-kasus ini tidak mungkin terpecahkan. Waktunya sudah terlalu lama, bukti-buktinya sudah lenyap. Tapi aku tidak menyangka ada pemuda sepertimu, yang bersedia menggali kembali kasus-kasus lama ini. Kapten Chen, aku tahu kasus-kasus ini sangat sulit. Mungkin pada akhirnya kita tidak akan menemukan apa-apa. Tapi jika tidak diselidiki, kita tidak akan pernah punya kesempatan, bahkan jika kemungkinannya hanya 1/10,000. Aku juga ingin mencobanya. Kapten Chen menatapku. Kilatan cahaya melintas di matanya. Dia berdiri dan berjalan ke depanku, lalu menepuk bahuku dengan kuat. Kamu benar-benar berani. Kalau kamu ingin menyelidiki kasus-kasus ini, silakan saja. Kalau butuh sumber daya apapun, langsung bilang padaku. Aku akan mendukungmu sepenuhnya. Setelah keluar dari kantor Kapten Chen, Lin Sue menatapku dengan tatapan yang kini dipenuhi rasa kagum. Aku tidak menyangka kamu bisa bicara begitu meyakinkan. Sampai bisa meyakinkan Kapten Chen. Benar apa yang pandai bicara, tapi kasus-kasus ini memang selalu mengganjal di hatinya. Lin Sue mengangguk, lalu bertanya apa rencanaku selanjutnya. Aku menjawab, pertama-tama, kita cari petunjuk dari berkas-berkas ini. Lihat apakah ada yang terlewatkan. Lin Sue berkata, baiklah, aku akan menemanimu. Mulai hari ini, kita akan menghabiskan waktu di ruang arsip. Selama 2 hari berikutnya, aku dan Lin Sue hampir tidak pernah meninggalkan ruang arsip. Kami memeriksa berkas-berkas kasus yang belum terpecahkan itu berulang kali, berkali-kali. Setiap huruf, setiap tanda baca, dan setiap foto diteliti dengan cermat. Lin Sue bahkan mencari peta lama dari masa itu, membandingkannya dengan lokasi kejadian, dan sedikit demi sedikit menandai area-area yang mencurigakan. Malam pertama, kami begadang hingga pukul 2 dini hari, tetapi tidak menemukan apa-apa. Malam berikutnya, kami terus begadang, namun tetap tidak menemukan apa-apa. Mata Lin Sue sudah memerah karena begadang, tetapi dia tidak mengeluh sedikit pun. Sesekali dia menyodorkan secangkir kopi kepadaku, lalu kembali menunduk membaca berkas-berkas itu. Hingga dini hari ketiga, aku akhirnya menemukan sesuatu. Saat itu, saya sedang membolak-balik berkas kasus pria parubaya yang hilang itu. Di dalamnya terdapat transkrip pemeriksaan keluarga korban. Transkrip tersebut menyebutkan bahwa pria yang hilang itu bernama Wang Ziqiang, berusia 42 tahun saat itu, seorang pekerja pabrik. Pada malam tanggal 15 November tahun 1999, setelah pulang kerja, ia mengayuh sepeda pulang, dan sejak itu tidak pernah terlihat lagi. Keesokan paginya, sepedanya ditemukan di tepi jalan kecil tidak jauh dari rumahnya. Di keranjang sepedanya masih ada camilan yang dibelinya untuk putrinya, tetapi orangnya tidak ada. Saya menatap transkrip itu cukup lama, merasa ada yang tidak beres. Tiba-tiba sebuah pikiran terlintas di benak saya. Saya segera membuka berkas kasus pembunuhan sopir taksi itu. Menemukan waktu kejadian pada malam tanggal 22 Maret tahun 2001. Kemudian, saya membuka berkas kasus wanita tak dikenal, yang meninggal antara bulan April hingga Mei tahun 1998. Selanjutnya, aku membuka berkas kasus mahasiswi yang hilang, yang terjadi pada tanggal 10 September tahun 2003.
Aku mencatat titik-titik waktu ini di atas kertas, lalu menghubungkannya dengan pena. April tahun 1998, Maret tahun 2001, September tahun 2003. Di antaranya ada juga November tahun 1999, saat pria yang hilang itu menghilang. Jarak waktu terpendek di antara titik-titik ini adalah 1 tahun 4 bulan. Sedangkan yang terpanjang adalah 2 tahun 6 bulan. Lin Sue melihat saya tiba-tiba berhenti, lalu menghampiri dan bertanya ada apa. Saya menyerahkan selembar kertas itu kepadanya, menyuruhnya melihat tanggal-tanggal kasus-kasus tersebut. Lin Sue melihatnya selama beberapa detik, lalu matanya tiba-tiba membelalak. Maksudmu, kasus-kasus ini mungkin dilakukan oleh orang yang sama? Jarak waktunya hampir sama. Dan lokasi kejadiannya semua di sekitar distrik Dongcheng. Mungkin saja, dan lihat lagi cara kerjanya. Wanita tadi kenal itu dicekik sampai mati. Sopir taksi ditikam sampai mati. Mahasiswi itu tenggelam. Sedangkan Wang Ziqiang hilang. Caranya berbeda-beda. Tapi ada satu kesamaan. Para korban selalu sendirian dan dibunuh saat tidak waspada. Lin Sue merenung sejenak, lalu berkata, jika memang dilakukan oleh orang yang sama, maka orang itu pasti beraktivitas di sekitar distrik Dongcheng. Dan kemungkinan besar tinggal di dekat sana. Kalau tidak, dia tidak akan begitu mengenal medan di sana. Aku mengangguk setuju, benar. Lagi pula, dia seharusnya orang biasa, yang penampilannya terlihat normal. Itulah sebabnya para korban tidak waspada. Tepat saat itu, pintu bergaya arsip didorong terbuka. 2 orang masuk. Satu adalah Lao Li. Yang lain adalah seorang detektif muda yang tidak saya kenal. Lao Li memperkenalkannya sebagai Xiao Liu. Dia baru saja dipindahkan ke unit ini dan, setelah mendengar bahwa kami sedang menyelidiki kasus ini, secara sukarela mengajukan diri untuk membantu. Xiao Liu adalah pemuda berusia 20-an tahun, memakai kacamata, dan terlihat lemah lembut. Kak Lin, Kak Song, saya juga sangat tertarik dengan kasus-kasus lama ini. Saya ingin ikut menyelidikinya bersama kalian. Lin Sue menatapku. Aku mengangguk dan berkata, banyak tangan, banyak pekerjaan. Dengan bergabungnya Pak Li dan Liu muda, kemajuan penyelidikan kami menjadi jauh lebih cepat. Pak Li berpengalaman dan tahu cara menyelidiki kasus lama sedangkan Liu muda yang muda dan cerdas, pandai menemukan detail dari berkas-berkas kasus. Kami berempat membagi tugas dan bekerja sama. Aku menyusun ulang berkas-berkas tersebut, membuat daftar semua petunjuk yang bisa ditemukan, lalu memeriksanya satu persatu. 2 hari kemudian, akhirnya ada penemuan besar. Sore itu, Xiao Liu tiba-tiba berseru, Kak Song, cepat lihat ini. Aku menghampirinya. Dia menunjuk berkas kasus hilangnya mahasiswi itu. Lihat di sini. Nama korban adalah Zhang Xiaomei. Saat itu berusia 21 tahun. Mahasiswi Universitas Pendidikan. Saat jenazahnya ditemukan, dia mengenakan gaun putih. Di pergelangan tangan kirinya terpasang jam tangan elektronik. Jam tangan itu rusak. Jarumnya berhenti di angka pukul 9.15. Itu sudah aku lihat sebelumnya. Ada apa? Coba lihat lagi berkas kasus wanita tadi kenal itu. Di jari manis tangan kirinya ada cincin perak. Aku mengambil berkas itu dan memeriksanya, lalu berkata, benar. Cincin itu bertuliskan, ekstra. Xiao Liu berkata, ada juga berkas kasus sopir taksi itu. Di pergelangan tangan kanannya ada jam tangan. Jam itu juga rusak. Jarumnya berhenti di pukul 11.20. Aku tertegun sejenak, lalu segera mengeluarkan berkas-berkas itu dan mencatat semua detailnya. Wanita tanpa nama. Cincinmu bertuliskan, ekstra. Jam tangan sopir taksi berhenti di pukul 11.20. Jam tangan elektronik mahasiswi itu berhenti di pukul 9.15. Sepeda Wang Ziqiang terparkir di pinggir jalan, dengan keranjang berisi makanan ringan. Aku menatap detail-detail ini cukup lama. Lalu tiba-tiba terlintas sebuah pikiran di benakku, menurut kalian, apakah benda-benda ini sengaja ditinggalkan oleh pembunuh? Lin Sue mengerutkan kening, sengaja ditinggalkan? Apa maksudnya? Lihat, benda-benda ini memiliki satu kesamaan. Semuanya mengandung pesan tertentu. Huruf Li di cincin itu mungkin singkatan dari nama korban, atau mungkin memiliki arti lain. Jam tangan dan jam tangan elektronik menunjukkan waktu yang berbeda. Apakah kedua waktu ini memiliki makna khusus? Tanda tanya. Sepeda Wang Ziqiang dan camilan-camilan itu, apakah sedang mengisyaratkan sesuatu? Maksudmu, pelaku sengaja meninggalkan petunjuk untuk kita? Bukan untuk kita, melainkan untuk orang-orang tertentu. Mungkin, barang-barang ini memiliki makna khusus bagi pelaku. Dia sengaja meletakkannya di tubuh korban, untuk mengekspresikan sesuatu. Mengekspresikan apa? Mengekspresikan perasaannya terhadap korban, atau mengekspresikan keyakinannya? Aku menggelengkan kepala dan berkata, saat ini belum tahu. Tapi satu hal yang pasti, barang-barang ini tidak diletakkan begitu saja, melainkan diatur dengan cermat. Pembunuh melakukan hal yang sama pada setiap korban, yang menunjukkan bahwa ini adalah semacam ritual baginya, suatu tindakan yang harus dia selesaikan. Xiao Liu bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku menjawab, selidiki asal-usul barang-barang ini. Periksa inisial, LY, di cincin itu, selidiki semua wanita dengan inisial LY. Lihat apakah ada jam tangan dan jam elektronik yang cocok dengan ciri-ciri wanita tadi kenal itu. Periksa merek dan modelnya. Lihat apakah bisa menemukan catatan pembeliannya. Sepeda dan camilan Wang Ziqiang. Selidiki toko makanan ringan itu. Lihat apakah ada orang yang ingat kejadian saat Wang Ziqiang pergi berbelanja pada malam itu. Beberapa hari berikutnya, kami berempat membagi tugas. Lao Li menyelidiki petunjuk cincin itu. Lin Sue menyelidiki jam tangan dan jam tangan digital.
Xiao Liu menyelidiki sepeda dan makanan ringan. Saya tetap di markas untuk mengolah informasi dan tetap berkomunikasi dengan mereka setiap saat. 2 hari kemudian, Lao Li mendapat kabar. Dia mengatakan telah menemukan seorang wanita bernama Lian, yang hilang 25 tahun lalu dan hingga kini belum ditemukan. Nama Lian, Lye, cocok dengan yang saya cari. Saya bertanya kepadanya bagaimana. Dia menemukannya. Dia mengatakan bahwa dia telah mengunjungi beberapa desa di sekitar lokasi proyek saat itu, menanyai banyak orang tua, dan akhirnya ada yang menyebutkan bahwa 25 tahun lalu, ada seorang wanita bernama Lian di desa itu yang tiba-tiba menghilang. Wanita itu saat itu berusia 28 tahun, cukup cantik, bekerja di kota, dan jarang pulang. Suatu hari dia kembali ke desa dan tinggal selama 2 hari, lalu pergi begitu saja, dan tidak pernah terlihat lagi. Saya bertanya kepadanya apakah Lian itu memiliki keluarga. Pak Li mengatakan bahwa ibunya yang sudah tua masih hidup dan tinggal di sebuah panti jompo di kota kabupaten. Saya berkata akan segera menemui ibu tua itu. Sore itu juga, saya dan Pak Li bergegas ke panti jompo tersebut. Ibu Lian bernama Wang Guifan. Tahun ini usianya sudah 83 tahun. Rambutnya sudah putih seluruhnya. Tubuhnya masih cukup sehat, tetapi pikirannya agak linglung. Ketika kami menemukannya, dia sedang duduk di halaman sambil berjemur. Pak Li berlutut dan dengan suara lembut bertanya apakah dia memiliki seorang putri bernama Lian. Wang Guifan tertegun sejenak. Secerca cahaya tiba-tiba melintas di matanya yang keruh. Yanzi, putriku Yanzi. Kalian kenal dia? Kemana dia pergi? Sudah lama sekali dia tidak pulang menemuiku. Hatiku terasa sedih, dan aku berusaha bertanya dengan nada yang tenang. Apakah ada kejadian khusus pada saat Lian menghilang 25 tahun yang lalu? Wang Guifan bercerita cukup lama sebelum akhirnya perlahan-lahan berbicara. Hari itu Yanzi pulang. Bilang mau tinggal di rumah 2 hari. Aku tanya apakah dia mengalami sesuatu, tapi dia tidak mau bilang. Setelah itu dia pergi dan tidak pernah kembali lagi. Aku pernah mencarinya ke kota. Pabrik tempat dia bekerja bilang dia sudah lama berhenti. Tidak tahu kemana perginya. Aku bertanya apakah Lian saat itu punya pacar, atau sering bergaul dengan seseorang secara intensif. Wang Guifan berkata ada seorang pria yang sepertinya bermarga Zhang. Seorang sopir taksi berkepang, yang pernah membawanya pulang sekali. Penampilannya cukup gagah, tidak banyak bicara, dan terlihat jujur. Aku bertanya apa namanya. Wang Guifan menggelengkan kepala dan berkata tidak ingat. Hanya dipanggil Xiao Zhang. Pria berkepang itu mengatakan dia mengemudikan taksi di kota. Aku dan Lao Li saling bertukar pandang. Kami sama-sama melihat keterkejutan di mata satu sama lain, sopir taksi yang dibunuh itu. Aku bertanya pada Wang Guifan seperti apa rupa Xiao Zhang itu. Wang Guifan berpikir sejenak lalu berkata, tinggi dan kurus. Kulitnya agak gelap, matanya cukup besar, dan jarang tersenyum. Dia memakai jam tangan di tangannya. Penipu itu bilang jam tangan itu warisan dari ayahnya, dan dia selalu memakainya. Aku segera mengeluarkan ponselku, mencari foto dari berkas kasus sopir taksi itu, memberikannya kepada Wang Guifan untuk dilihat. Dia menyipitkan mata dan melihatnya cukup lama, lalu tiba-tiba berkata, itu dia. Aku bertanya, siapa namanya? Sepertinya namanya Zhang apa ya? Zhang Angguo. Zhang Angguo, hatiku berdebar kencang. Nama ini terasa sangat familiar. Lao Li juga terdiam sejenak. Zhang Angguo. Itu bukan aku segera memotongnya. Terima kasih, Wang Guifan. Kami akan datang lagi lain kali. Setelah keluar dari panti jompo, aku dan Pali berdiri di pintu cukup lama tanpa berkata-kata. Sopir taksi yang dibunuh itu, ternyata adalah pacar Lian. Lian menghilang. Zhang Angguo dibunuh. Apakah benar-benar ada hubungan antara kedua kasus ini? Jika Zhang Angguo adalah pacar Lian, mengapa dia dibunuh? Apakah pembunuhnya sama dengan Lian? Mungkin orang yang sama. Mungkin saja, tapi belum tentu. Jika Zhang Angguo benar-benar pelakunya, mengapa setelah membunuh Lian, dia sendiri malah dibunuh? Itu tidak masuk akal. Mungkin Zhang Angguo membunuh Lian. Lalu ada orang yang membalas dendam atas nama Lian dan membunuh Zhang Angguo. Siapa yang membalas dendam atas nama Lian? Ibunya hanyalah seorang nenek tua. Tidak mungkin. Apakah dia masih punya kerabat lain? Pak Li menggelengkan kepala dan berkata, aku tidak tahu. Kita harus menyelidikinya lagi. Kami kembali ke markas Lin Sui dan Xiao Liu juga sudah kembali. Lin Sui mengatakan bahwa dia telah melacak asal-usul kedua jam tangan itu. Jam tangan milik sopir taksi adalah merek Haisang, produk tahun 1980-an, yang sudah tidak diproduksi lagi selama bertahun-tahun. Tetapi jam tangan jenis ini sangat populer pada masa itu. Banyak orang yang memilikinya, sehingga tidak bisa dilacak siapa tepatnya yang membelinya. Jam tangan elektronik milik mahasiswi itu diproduksi di Shenzhen dan populer pada akhir tahun 1990-an. Sama halnya, tidak ada catatan pembelian yang ditemukan. Di sisi Xiao Liu, ada penemuan. Dia mengatakan bahwa dia telah menemukan toko. Pemiliknya sudah berusia lebih dari 70 tahun, tetapi masih ingat kejadian malam itu. Dia mengatakan, malam itu ada seorang pria parubaya datang membeli makanan ringan. Dia membeli permen dan biskuit favorit putrinya, serta berbincang sebentar dengannya, mengatakan bahwa putrinya akan segera berulang tahun dan ingin membelikannya makanan enak. Pria itu tampak normal, tidak ada yang mencurigakan. Setelah membeli barang, dia langsung pergi. Saya bertanya kepada pemilik toko, apakah dia memperhatikan ada orang lain di sekitar pria itu? Pemilik toko berpikir sejenak dan menjawab tidak. Saat itu hanya dia sendiri di toko, dan di luar juga tidak ada orang. Saya bertanya, lalu, seperti apa rupa pria itu? Pemilik toko menjawab, usianya sekitar 40-an. Bertubuh sedang, mengenakan seragam kerja.
Sepertinya pekerja dari pabrik di sekitar sini. Saya mengeluarkan foto Wang Ziqiang untuk diperlihatkan kepada pemilik toko. Pemilik toko melihatnya beberapa detik dan berkata, itu dia. Dia sering datang ke sini untuk berbelanja. Putrinya suka permen. Petunjuk kembali terhenti. Asal-usul jam tangan tidak dapat dilacak. Aliran listrik sementara tidak menunjukkan adanya keanehan. Pada malam ketika Wang Ziqiang menghilang, apa yang sebenarnya terjadi? Tidak ada yang tahu. Malam itu, kami berempat duduk di ruang rapat. Dengan beberapa berkas penyelidikan tergeletak di depan kami. Tak seorang pun berbicara. Malam di luar semakin gelap. Di dalam kantor, keheningan begitu pekat hingga hanya terdengar detak jam dinding. Setelah lama diam, Lin Sue tiba-tiba berkata, pernahkah kalian berpikir bahwa kasus-kasus ini mungkin terkait dengan satu orang? Aku bertanya, siapa? Lin Sue menjawab, Zhang Wei. Aku terkejut, Zhang Wei. Pembunuh yang baru saja kita tangkap? Lin Sue mengangguk, benar. Cara kerjanya, mencekik Li Ming dengan spray, sangat mirip dengan cara wanita tak dikenal itu dicekik. Selain itu, Zhang Wei punya kebiasaan mengintip dan suka mengikuti serta memotret diam-diam Lin Xiaoke. Apakah orang yang memotret diam-diam Lian itu mungkin orang yang sama? Aku menggeleng, tidak mungkin. Zhang Wei baru berusia awal 20-an tahun ini. 25 tahun yang lalu, dia belum lahir. Lin Sue terdiam sejenak, lalu berkata, lupakan itu. Lalu, apakah mungkin keluarga Zhang Wei? Misalnya ayahnya, Pak Li. Tadi kamu menyebut Zhang Angwo. Zhang Wei juga bermarga Zhang. Mungkinkah ada hubungannya? Maksudmu, Zhang Wei adalah anak Zhang Angwo? Mungkin saja. Saat Zhang Angwo dibunuh, Zhang Wei masih berumur berapa tahun? Zhang Angwo dibunuh pada tahun 2001. Zhang Wei sekarang berusia awal 20-an. Jadi saat itu dia seharusnya baru berusia 2 atau 3 tahun. Jika Zhang Wei adalah anak Zhang Angwo, saat ayahnya dibunuh dia masih sangat kecil. Pasti tidak tahu apa-apa. Tapi keluarga Zhang Wei pasti tahu, ibunya atau kakek neneknya. Pasti tahu kejadian yang menimpa Zhang Angwo saat itu. Maksudmu kita harus menyelidiki keluarga Zhang Wei? Baik, besok kita pergi. Keesokan paginya kami berangkat. Alamat domisili Zhang Angwo yang tercantum dalam arsip berada di sebuah jalan tua di distrik Dongcheng. Kami menemukan tempat itu. Mendapati bahwa itu adalah kawasan pemukiman tua yang sudah usang. Banyak rumah yang kosong dan menunggu pembongkaran. Kami menanyakan dari rumah ke rumah. Dan akhirnya kami menemukan seorang lansia yang mengenal Zhang Angwo. Lansia itu bermarga Liu. Berusia lebih dari 70 tahun. Merupakan tetangga lama Zhang Angwo. Dia berkata, Zhang kecil itu. Dia anak yang baik, jujur dan rajin. Dia mengemudikan taksi untuk menghidupi seluruh keluarganya. Sayangnya, dia dibunuh. Sampai sekarang pelakunya belum tertangkap. Istrinya kemudian menikah lagi sambil membawa anaknya. Entah kemana perginya. Aku bertanya padanya, apakah Anda masih ingat nama istri Zhang Angwo? Lansia itu berpikir sejenak lalu berkata, namanya Li Xiuying. Dia wanita yang sangat baik hati. Setelah Zhang Angwo meninggal, dia menangis selama beberapa hari. Akhirnya, karena tidak ada pilihan lain, dia pergi membawa anaknya. Hatiku berdebar kencang. Lalu aku segera bertanya, siapa nama anak itu? Lansia itu menjawab, namanya Zhang Wei. Saat itu usianya baru 3 tahun. Anak laki-laki yang sangat menggemaskan. Seharian penuh dia mengikuti ayahnya kemana-mana. Aku dan Lin Sue saling bertukar pandang. Kami sama-sama melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Li Xiuying, Lye. Apakah inisial pada cincin itu bukan Lian? Melainkan Li Xiuying. Tapi Li Xiuying adalah istri Zhang Angwo. Zhang Angwo dibunuh, lalu dia membawa anaknya pergi. Lalu bagaimana nasibnya setelah itu? Apakah dia masih hidup? Aku bertanya kepada si kakek. Apakah Anda tahu kemana Li Xiuying menikah setelah itu? Si kakek menggelengkan kepala dan berkata tidak tahu. Setelah pergi, mereka tidak pernah berhubungan lagi. Aku berkata, lalu, apakah Li Xiuying punya kerabat di sini? Si kakek berpikir sejenak dan berkata sepertinya dia punya seorang adik perempuan yang tinggal di sebelah barat kota. Namanya Li Xiufen. Aku dan Lin Sue segera bergegas ke bagian barat kota. Setelah mencari-cari, kami akhirnya menemukan rumah Li Xiufen. Li Xiufen kini berusia lebih dari 60 tahun. Sudah pensiun, dan tinggal sendirian di perumahan tua. Melihat kami, dia terkejut dan bertanya ada urusan apa. Aku langsung bertanya kepadanya, apakah Anda tahu tentang proyek Li Xiuying? Li Xiufen terdiam sejenak. Raut wajahnya menjadi rumit. Dia berkata, kakakku sudah lama meninggal. Aku bertanya, bagaimana dia meninggal? Li Xiufen terdiam cukup lama. Baru perlahan menceritakan kisah masa lalu yang telah lama terkubur. Ternyata Li Xiuying dulu menikah dengan Zhang Angwo. Keduanya sangat mesra dan dikaruniai seorang putra bernama Zhang Wei. Zhang Angwo bekerja sebagai sopir taksi. Meskipun melelahkan, kehidupan mereka masih cukup layak. Namun, suatu hari Zhang Angwo tiba-tiba dibunuh. Pelakunya hingga kini belum tertangkap. Li Xiuying sangat berduka. Tetapi demi putranya, dia terpaksa tetap bertahan hidup. Kemudian, melalui perkenalan seseorang, dia menikah lagi dengan seorang pria bernama Wang Hui. Saya tanpa sadar bertanya, apa pekerjaan Wang Hui itu? Li Xiufen menjawab bahwa Wang Hui adalah seorang pekerja pabrik. Dia orang yang jujur dan baik, serta memperlakukan Li Xiuying dan Zhang Wei dengan baik. Setelah menikah, mereka pindah tinggal di bagian timur kota. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Beberapa tahun kemudian, Li Xiuying tiba-tiba menghilang. Saya bertanya kapan kejadian itu terjadi. Li Xiufen menjawab kira-kira tahun 2003, tapi tanggal pastinya sudah tidak ingat lagi. Hari itu, dia keluar rumah untuk membeli sayuran. Lalu tidak pernah kembali lagi. Wang Hui melapor ke polisi. Polisi mencarinya cukup lama tapi tidak menemukannya.
Dan akhirnya kasus itu menguap begitu saja. Tahun 2003. Bukankah itu tahun ketika mahasiswi itu menghilang? Aku bertanya kepada Li Xiufen. Pakaian apa yang dikenakan Li Xiuying saat menghilang? Li Xiufen berpikir sejenak, lalu berkata sepertinya dia mengenakan gaun merah. Bukankah wanita tanpa nama itu juga mengenakan gaun merah? Jantungku berdebar kencang. Aku bertanya, apakah ada cincin di jari manis tangan kiri Li Xiuying? Li Xiufen mengatakan ada sebuah cincin perak, yaitu cincin kawinnya dengan Zhang Angwo, yang diukir dengan inisial namanya, Yue. Benar saja, itu, Yue. Wanita tanpa nama itu adalah Li Xiuying. Dia dibunuh dan dikubur di lokasi pembangunan, baru ditemukan oleh kami 25 tahun kemudian. Saya bertanya kepada Li Xiufen, apakah ada hal yang tidak biasa sebelum Li Xiuying menghilang? Li Xiufen menjawab, tidak ada yang tidak biasa. Hanya saja saat itu dia sepertinya sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Kadang-kadang dia hanya duduk melamun sendirian. Ketika ditanya apa yang terjadi, dia juga tidak mau menjawab. Saya lalu bertanya, bagaimana dengan Wang Hui? Bagaimana perlakuan Wang Hui terhadap Li Xiuying? Li Xiufen menjawab, cukup baik. Dia sangat memperhatikan Li Xiuying. Dan juga baik kepada Zhang Wei. Seolah-olah Zhang Wei adalah anak kandungnya sendiri. Saya bertanya, bagaimana dengan Zhang Wei? Berapa usianya saat itu? Petik 2. Li Xiufen menjawab, sekitar 10 tahun. Pada tahun 2003, Zhang Wei berusia 10 tahun. Jadi seharusnya dia berusia 30 tahun sekarang. Namun, Zhang Wei yang kami tangkap baru berusia awal 20-an. Bukankah itu orang yang berbeda? Mungkinkah ada 2 orang bernama Zhang Wei? Tidak mungkin. Yang dimaksud Li Xiufen adalah Zhang Wei. Seharusnya dia adalah anak Li Xiuying dan Zhang Angwo. Lalu, mengapa usianya tidak cocok? Saat aku sedang memikirkannya, Li Sui tiba-tiba bertanya kepada Li Xiufen, di mana Zhang Wei sekarang? Li Xiufen menjawab, dia kemudian tinggal bersama Wang Hui. Setelah dewasa, dia pergi bekerja keluar kota dan jarang pulang. Beberapa tahun lalu Wang Hui meninggal, jadi dia semakin jarang pulang. Aku bertanya, bagaimana Wang Hui meninggal? Li Xiufen menjawab, dia meninggal karena sakit. Sepertinya penyakit jantung. Dia tiba-tiba meninggal di rumah. Dari keluar dari rumah Li Xiufen, aku dan Lin Sui berdiri di pinggir jalan cukup lama tanpa berkata-kata. Pak Li dan Xiao Liu juga bergegas datang. Aku menceritakan situasinya kepada mereka. Pak Li mengerutkan kening dan berkata, kalau begitu, Li Xiuying adalah wanita tak dikenal itu. Zhang Angwo adalah sopir taksi yang dibunuh. Siapa Wang Hui? Mengapa dia menikahi Li Xiuying? Apa hubungannya dia dengan kasus-kasus ini? Wang Hui. Kataku, kalian tidak merasa nama ini terdengar familiar? Wang Ziqiang yang hilang itu bernama Wang Hui. Wang Ziqiang. Pria parubaya yang hilang itu bernama Wang Ziqiang. Bukan Wang Hui. Namun, Wang Hui dan Wang Ziqiang sama-sama bermarga Wang, sama-sama pekerja. Sama-sama berusia 40-an, dan sama-sama hilang. Mungkinkah mereka orang yang sama? Maksudmu Wang Ziqiang itu Wang Hui? Tidak mungkin, kan? Nama yang tertera di arsip berbeda. Mungkin saja dia mengganti namanya. Beberapa orang mengganti nama setelah menikah lagi. Mungkin Wang Hui dulunya bernama Wang Ziqiang, lalu mengganti namanya. Kalau begitu, kita sekarang harus bagaimana? Selidiki Wang Hui, periksa catatan kependudukannya, periksa riwayat kerjanya, selidiki segalanya. Beberapa hari berikutnya, kami berempat memulai putaran penyelidikan baru. Lao Li memeriksa arsip kependudukan Wang Hui. Lin Sui memeriksa catatan kerjanya. Xiao Liu memeriksa hubungan sosialnya. Sedangkan saya terus mengolah informasi. 3 hari kemudian, Lao Li menemukan terobosan. Dia mengatakan bahwa arsip kependudukan Wang Hui menunjukkan bahwa dia memang dulu bernama Wang Ziqiang. Dia menghilang pada tahun 1999. Pada tahun 2000, dia tiba-tiba muncul di kota lain, mengganti namanya menjadi Wang Hui, dan mengurus KTP baru. Aku bertanya bagaimana dia bisa melakukannya. Lao Li menjawab bahwa saat itu sistem catatan kependudukan belum sempurna. Mengganti nama sangat mudah. Asalkan ada yang membantu, semuanya bisa diselesaikan. Aku bertanya, lalu, kemana dia pergi selama periode hilangnya pada tahun 1999? Lao Li menjawab tidak tahu, karena tidak ada catatan di arsip. Aku bertanya lagi, apa pekerjaannya sebelum dia menghilang? Lao Li menjawab bahwa dia adalah seorang pekerja, yang bekerja di sebuah pabrik, dan persis seperti Wang Ziqiang yang hilang itu. Aku berkata, jadi dia memang Wang Ziqiang. Di pihak Lin Sui juga ada temuan. Dia mengatakan bahwa saat Wang Hui bekerja di pabrik, dia sangat dekat dengan seseorang bernama Zhang Angwo. Ya, Zhang Angwo itu. Aku bertanya, apakah itu sopir taksi yang dibunuh itu? Lin Sui menjawab, benar. Dia, keduanya adalah teman baik, sering minum-minum bersama dan pergi bermain bersama. Aku bertanya, lalu, setelah Zhang Angwo dibunuh, apakah ada perubahan perilaku pada Wang Hui? Lin Sui menjawab menurut kenangan rekan-rekan kerjanya di pabrik. Setelah Zhang Angwo meninggal, Wang Hui menjadi murung untuk sementara waktu. Sering melamun sendirian, dan jarang bicara. Kemudian Wang Hui tiba-tiba mengundurkan diri, dengan alasan ingin mencari peruntungan di luar kota. Lalu pergi. Tak lama kemudian, dia menikahi Li Xiuying, dan mulai hidup bersama Zhang Wei. Aku bertanya, jadi, apakah dia menikahi Li Xiuying karena rasa bersalah? Atau karena alasan lain? Lin Sui menjawab, aku tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, kematiannya pasti ada hubungannya. Di pihak Liu Xiao juga ada temuan. Dia mengatakan telah menemukan tetangga lama Wang Hui. Tetangga itu mengatakan Wang Hui adalah orang yang cukup jujur. Biasanya tidak banyak bicara, dan sangat baik kepada Li Xiuying serta Zhang Wei.
Namun, ada satu hal yang aneh. Pada malam Li Xiuying menghilang. Wang Hui pulang sangat larut. Saat pulang, wajahnya pucat pasi. Seolah-olah baru saja mengalami sesuatu yang menakutkan. Keesokan harinya, Li Xiuying menghilang. Dia mengatakan Li Xiuying pergi berbelanja dan tidak kembali. Setelah melapor ke polisi, aku bertanya kepada tetangga itu. Apa yang dilakukan Wang Hui malam itu? Tetangga itu menjawab tidak tahu. Dia tidak mengatakan apa-apa. Saya bertanya lagi. Lalu, setelah Li Xiuying menghilang, apakah ada yang aneh dari Wang Hui? Tetangga itu menjawab tidak ada yang aneh. Dia tetap seperti biasa. Pergi bekerja, pulang kerja, dan merawat Zhang Wei. Hanya saja, kadang-kadang dia duduk sendirian sambil melamun. Bisa berjam-jam lamanya. Saya merenung sejenak. Lalu tiba-tiba muncul pikiran mengerikan di benak saya. Menurut kalian, mungkinkah Wang Hui adalah pembunuh Li Xiuying dan Zhang Angwo? Lin Sue terkejut dan berkata, bagaimana mungkin? Dia dan Zhang Angwo adalah teman baik. Mengapa dia harus membunuhnya? Tapi Li Xiuying adalah istrinya. Mengapa dia harus membunuhnya? Aku berkata, mungkin karena cemburu. Mungkin karena Li Xiuying. Zhang Angwo dan Li Xiuying adalah pasangan suami istri. Wang Hui menyukai Li Xiuying. Jadi dia membunuh Zhang Angwo, lalu menikahi Li Xiuying. Kemudian, ketika Li Xiuying menemukan sesuatu, dia pun membunuh Li Xiuying. Lao Li berkata, lalu, bagaimana dengan hilangnya Wang Ziqiang? Wang Hui itu sebenarnya Wang Ziqiang. Selama dia menghilang, apakah dia sedang merencanakan pembunuhan terhadap Zhang Angwo? Aku berkata, mungkin saja. Tahun dia menghilang itu mungkin dia sedang mempersiapkan semuanya. Kemudian dia membunuh Zhang Angwo, lalu mengubah identitasnya dan kembali sebagai Wang Hui untuk menikahi Li Xiuying. Xiao Liu bertanya, lalu bagaimana dengan mahasiswi Zhang Xiaomei? Siapa dia dan apa hubungannya dengan semua ini? Aku menggelengkan kepala dan berkata, aku tidak tahu. Mungkin dia tidak bersalah. Mungkin dia menemukan sesuatu sehingga dibunuh. Lin Sue berkata, tapi kita tidak punya bukti. Ini semua hanya dugaan. Aku berkata, benar, jadi kita butuh bukti. Meskipun Wang Hui sudah meninggal, dia pasti meninggalkan sesuatu. Buku harian, foto, atau apapun. Xiao Liu berkata, kalau begitu, mari kita cari di rumahnya. Aku berkata, dia sudah meninggal. Apakah rumahnya masih ada? Lao Li berkata, masih ada. Dia punya keponakan yang mewarisi rumah itu. Tapi rumah itu kosong dan tidak dihuni. Sore itu, kami bergegas ke rumah lama Wang Hui. Itu adalah sebuah kompleks perumahan. Tua, rumahnya tidak besar. 2 kamar tidur dan 1 ruang tamu. Perabotannya berat-berat dan penuh debu. Kami membagi tugas untuk menggeledah. Aku bertanggung jawab atas kamar tidur. Lin Sue atas ruang tamu, sedangkan Lao Li dan Xiao Liu atas dapur dan balkon. Di kamar tidur ada tempat tidur besar, lemari pakaian, dan meja belajar. Aku membuka lemari pakaian. Di dalamnya tergantung beberapa potong pakaian lama. Semuanya milik pria dan sudah berjamur. Di laci meja belajar terdapat beberapa barang acak, seperti koran bekas, buku catatan, dan sebuah album foto yang sudah menguning. Aku membalik-balik album itu, halaman demi halaman. Di dalamnya terdapat foto-foto lama, foto Wang Hui saat muda, foto bersama Zhang Angwo, foto pernikahannya dengan Li Xiuying, serta foto Zhang Wei saat kecil. Saat sampai di halaman terakhir, aku melihat sebuah foto yang membuat hatiku berdebar kencang. Di foto itu, seorang gadis muda, mengenakan gaun putih, berdiri di halaman kampus sambil tersenyum cerah. Ditertulis satu baris huruf kecil, Zhang Xiaomei. September tahun 2003. Zhang Xiaomei, mahasiswi yang dibunuh itu. Bagaimana bisa ada foto Wang Hui di sana? Aku segera memanggil Lin Sue dan yang lainnya untuk datang. Begitu Lin Sue melihat foto itu, raut wajahnya pun berubah. Dia bertanya, apakah Wang Hui mengenal Zhang Xiaomei? Apa hubungan mereka? Aku menjawab, aku tidak tahu. Tapi pasti ada hubungannya. Mungkin Zhang Xiaomei adalah target lainnya. Saat itu, Pak Li tiba-tiba memanggil kami dan menunjuk ke sudut di bawah meja, berkata, di sana ada sepotong lantai yang sedikit terangkat, seolah-olah pernah dicungkil. Kami segera membukanya. Di bawah lantai tersembunyi sebuah kotak besi. Kotak besi itu sudah berkarat, tetapi kuncinya masih utuh. Aku menggunakan alat untuk membuka kuncinya, lalu membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat beberapa barang. Sebuah cincin perak yang diukir, sebuah jam tangan tua merek Shanghai dengan jarum yang berhenti di pukul 11.20 dan sebuah jam tangan elektronik buatan Shenzhen dengan jarum yang berhenti di pukul 9.15, sebuah foto yang memperlihatkan sepeda Wang Ziqiang dengan keranjang sepeda berisi camilan, serta sebuah buku harian. Aku mengambil buku harian itu, membalik halaman pertama. Tanggalnya tanggal 15 April tahun 1998. Di sana tertulis, hari ini aku melakukan hal itu. Aku membunuhnya. Namanya Lian, seorang gadis yang kukenal di pabrik. Dia bilang dia menyukaiku, tapi yang dia sukai bukanlah aku, melainkan uangku. Dia menipuku, dia pantas mati. Aku menguburnya di lokasi proyek. Tidak ada yang akan menemukannya. Aku membalik ke halaman berikutnya. Tanggal 15 November tahun 1999. Hari ini aku menghilang. Bukan benar-benar menghilang, tapi aku bersembunyi sendiri. Aku ingin mengganti identitas dan memulai hidup baru. Setelah Wang Ziqiang meninggal, namaku menjadi Wang Hui. Tanggal 22 Maret tahun 2001. Hari ini aku membunuh Zhang Angwo. Dia adalah teman baikku, tapi dia menikahi Li Xiuying. Li Xiuying adalah milikku. Aku yang lebih dulu mengenalnya. Dia pantas mati. Aku menikamnya dengan pisau dan membuangnya di pinggiran kota. Tak ada yang akan menemukannya. Tanggal 10 September tahun 2003. Hari ini aku membunuh Zhang Xiaomei. Dia seorang mahasiswa.
yang secara tak sengaja menemukan rahasiaku. Dia mengancam akan melapor ke polisi. Aku terpaksa membunuhnya. Aku membuangnya ke sungai. Tak ada yang akan menemukannya. Buku harian ini berakhir di sini. Di bagian selanjutnya masih ada beberapa catatan terpisah. Semuanya hanya hal-hal sepele sehari-hari. Tidak ada yang istimewa. Kami berempat, berdiri di dalam ruangan yang penuh debu itu. Tak seorang pun berbicara. Setelah lama diam, Lin Sue baru membuka mulut. Wang Hui salah. Apakah Wang Ziqiang membunuh 4 orang? Lian, Zhang Anguo, Zhang Xiaomei, dan istrinya, Li Xiuying. Aku berkata, termasuk dirinya sendiri. Dia akhirnya meninggal karena sakit, itu pun pantas baginya. Lao Li menghela napas, sudah 25 tahun. Kasus-kasus ini akhirnya terpecahkan. Tapi pelakunya sudah mati. Korban-korban juga sudah lama dimakamkan. Apakah kebenaran ini masih? Berarti, tanyaku, tentu saja berarti, jawabku. Setidaknya mereka bisa beristirahat dengan tenang. Xiao Liu bertanya, lalu bagaimana dengan keluarga Lian? Ibunya masih menunggunya di panti jompo. Dan Zhang Wei, putra Zhang Anguo, apakah dia tahu bahwa ayah tirinya telah membunuh ayah kandungnya sendiri? Mungkin tidak tahu, kataku. Mungkin memang lebih baik dia tidak tahu tentang hal-hal ini. Kami membawa kotak besi itu kembali ke markas. Untuk disimpan sebagai barang bukti. Kapten Chen diam cukup lama saat melihatnya. Lalu hanya menepuk pundakku sambil berkata, kerja keras. Malam itu, aku duduk di kantor. Memandangi cahaya lampu dari ribuan rumah di luar jendela. Dengan perasaan campur aduk. Kasus yang menggantung selama 25 tahun. 4 korban tewas, dan seorang pembunuh, berakhir begitu saja. Namun, apakah benar-benar sudah berakhir? Cincin Li Xiuying masih ada. Jam tangan Zhang Anguo masih ada. Foto Zhang Xiaomei masih ada. Buku harian Wang Ziqiang masih ada. Semuanya terbaring diam di dalam kotak besi itu. Menjadi saksi masa-masa kelam masa itu. Aku mengeluarkan ponsel dan menelepon. Kakek, setelah mendengarkan ceritaku, kakek terdiam sejenak. Aku mengangguk dan berkata, kakek, aku ingat. Setelah menutup telepon, aku berdiri dan berjalan ke jendela. Malam di luar sudah sangat gelap, tetapi lampu jalan di kejauhan masih menyala. Seperti bintang-bintang yang menerangi jalan orang-orang yang pulang larut malam. Aku teringat para korban. Teringat keluarga mereka. Teringat kebenaran yang telah ditunggu selama 25 tahun. Mungkin inilah makna menjadi seorang polisi. Keesokan harinya, aku pergi ke panti jompo. Dan menceritakan kisah Lian kepada Wang Guifan. Setelah mendengarnya, 2 baris air mata mengalir dari mata keruh sang lansia. Dia tidak mengatakan apa-apa. Hanya menggenggam tanganku dalam waktu yang sangat lama. Saat keluar dari panti jompo, aku berdiri di pintu sambil memandangi awan di langit. Awan tampak putih, langit biru, dan sinar matahari terasa dingin. Aku berpikir, orang-orang yang telah meninggal itu, pasti juga sedang memandang dari langit saat ini. Menyaksikan kami menemukan kebenaran untuk mereka. Dan menyelamatkan mereka dari jurang maut. Lin Sue menghampiri dan berdiri di sampingku. Dia bertanya apa yang akan kulakukan selanjutnya. Aku menjawab akan terus menyelidiki. Masih ada kasus-kasus lain yang menungguku. Lin Sue tersenyum. Kami berjalan berdampingan keluar dari panti jompo. Menuju kasus berikutnya yang belum diketahui.